Sebelum kita masuk ke sesi formal kita sapa-sapa dulu nih pemateri luar biasa kita. Ada Kak Raja Mia nih. Halo Kak Raja Mia. Halo, selamat malam. Halo Kak Mia, boleh di on cam-nya Kak Mia? Terus setelah itu nanti biar pulang. Oke, sebentar ya. Oke, sambil nunggu Kak Mia, kita sapa-sapa dulu nih sama Duta Kece. Udah pada tahu belum pembahasan kita hari ini apa? Ayo, tanya ke siapa ya? Ada Kak Uma nih. Halo Kak Uma. Apa nih tema kita hari ini Kak Uma? Halo Mamski. Jadi tema kita hari ini itu Apa hmm, gitu? tentang, aduh tolong teman-teman, apa nih temanya? Ada yang tahu nggak tema kita hari ini? Ayo angkat tangannya. Raise hand, raise hand. Dapat permen nanti. Ada Kak Afifah tadi yang angkat tangan ya, Kak Afifah ya. Apa tema kita hari ini nih, Kak Afifah? Oke, izin sambil nyontek yang Longski. Tema coaching kita malam ini, energi cycles maximizing productivity during peak hours. Wah, keren. Apa tuh artinya, Kak Afifah? Oke, udah ada Kak Mia. Halo Kak Mia, menyala banget putihnya. Halo, selamat malam. Dengar gak suaranya? Atau prinsip? Tapi kurang jelas Kak Mia. Mungkin boleh dideketin ininya. Halo, halo, cek satu dua. Halo, halo, selamat malam. Udah kedengeran Kak Mia. Gimana nih kabarnya Kak Mia hari ini? Alhamdulillah, sehat, luar biasa, semangat. Oke, sebelumnya Kak Mia udah tahu nggak sih inspirasi itu apa? Sempat ini sih, sempat lihat-lihat di Instagram, pernah lewat-lewat juga untuk ke Duta Inspirasi. Cuman kalau spesifiknya itu bergerak di bidang apa, itu belum tahu secara spesifik seperti itu. Oke, jadi Duta Inspirasi itu adalah pemberdayaan pemuda-pemudi di seluruh Indonesia nih Kak Mia. Langsung aja, gimana sih apa ya, excited nggak Kak Mia untuk ngisi pemateri di sini nih dengan anak-anak duta yang super membahana dari Sabang sampai Merauke nih Kak Mia? Excited dong karena pastinya jumpa sama teman-teman di seluruh Indonesia ya. Jadi semangat banget untuk bisa saling sapa nih dan saling kenal sama teman-teman yang lain. Oke, baik. Terima kasih Kak Mia. Oke, itu dia teman-teman pemateri yang luar biasa hari ini. Cantik banget nggak teman-teman? Oke, nanti kita mulai aja ya. Pada seluruh duta diharapkan untuk tetap on cam karena kita akan memasuki sesi acara selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengganti nama dengan format duta 14 underscore nama underscore provinsi. Meski mau pantun nih, jangan lupa kasih cakepnya ya teman-teman ya. Oke, ke lapangan mengembala keledai. Cakep. 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 Oke, bawa unta ke tengah gurun. Cakep. 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 Sebelum acara kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Air beriak tak selalu dalam. Cakep. Tenangnya air seperti permata. Cakep. Jika saya memberi salam, mohon dijawab dengan sukacita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat CEO dan founder Duta Inspirasi Indonesia, Saudari Kak Safira Al-Farisi. Yang kami hormati, pengurus pusat Duta Inspirasi Indonesia, Chief Financial Officer, Saudari Kak Lala Puspariani, Chief Marketing Officer, Saudari Kak Rian Yoga Febriano, Chief Technology Officer, Saudara Kak Dani Zaki Raihan. Yang kami hormati, Project Director Batch 14, Apai Syauki Novembriantola, Vice Project Director Duta Inspirasi Batch 14, Amai Adelin Putri Panggabean. Yang kami hormati, pemateri hebat kita pada hari ini, yakni KR Mia Setia, CMPS CNNC. Selamat datang Kak Mia.
Oke, yang kami hormati Human Resource Development Duta Inspirasi Indonesia Batch 14, Ayo Firman dan Bang Wan, serta fasilitator program maupun non-program Duta Inspirasi Indonesia Batch 14, dan Duta Inspirasi Indonesia Batch 14 yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting pada hari Kamis, 3 Oktober 2024, dalam acara coaching keempat, Duta Inspirasi Indonesia Batch 14, dengan tema Energi Cycle, Maximizing Productivity During Peak Hours. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Violin Mercy Giovanni, selaku Master of Ceremony yang akan jalannya acara pada hari ini. Mengawali acara kita pada hari ini, mari kita bersama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan doa. Marilah kita sejenak tundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, amin, berdoa dicukupkan karena berdoa tidak pernah selesai. Pada hadirin diharapkan untuk tetap on cam karena kita akan memasuki sesi acara selanjutnya. Dan jangan lupa mengganti nama dengan format Duta 14 underscore nama underscore provinsi. Selanjutnya pembacaan CV pemateri. Kepada tim PDD disilakan untuk mengambil alih layar. Untuk share screen. Pada tim PDD disilakan. Oke, baik. Tadi kita udah tahu nih siapa Kak Mia ya teman-teman. Ini adalah profil Kak Mia. Kak Mia itu tinggal di Pekanbaru. Dia merupakan mahasiswa semester 6 yang mengambil prodi hukum ya teman-teman. GPA-nya cukup tinggi ya teman-teman ya, punya GPA 3,99 nih. Tinggi banget ya teman-teman ya. Boleh scroll ke bawah Kak. Nah Kak Mia ini udah terverifikasi 2 public speaking ya teman-teman. Ada CPNS sama CNMC nih teman-teman. Oke, banyak prestasi Kak Mia bisa dilihat di bawah ini. Dia merupakan Student Exchange Kampus Merdeka PMM, terus juga ikut KKN Kebangsaan, boleh lagi ke bawah Kak. Lalu juga beliau merupakan bagian dari Kita Center, Education dan Training Center. Boleh lanjut ke bawah Kak. Nah, beliau juga studi and communication service di Riau University Team. Banyak banget ya teman-teman kegiatan yang udah kami lakukan selama menjadi mahasiswa. Oleh karena itu kita ngambil topik tentang gimana manajemen energi dan manajemen waktunya nih. Oke. Akhirnya kita masuk acara inti yang kita tunggu-tunggu nih, yakni coaching keempat Duta Inspirasi Indonesia Batch 14 dengan tema Energi Cycle, Maximizing Productivity During Peak Hours. Kepada Kak Ermia Setia, disilahkan. Teman-teman mohon izin sebentar ya, sekitar 3 menit ada yang mau di-clear sebentar. Mohon izin ya sebentar. Oke Kak Mia, sambil menunggu Kak Mia, kita mau sapa-sapa duta yang lain. Ada Kak Fatih. Halo Kak Fatih. Kak Fatih, sangat fokus banget nih Kak Fatih. Sepertinya beliau ada fokus dengan settingan yang penting ya teman-teman ya. Kita sapa yang lain. Ada Kak Mbak Yu. Mbak Yu, halo Mbak Yu. Halo Mamski. Kali ini kan kita temanya tentang manajemen waktu dan energi nih Mbak Yu. Kira-kira udah ada pertanyaan nggak nih Mbak Yu? Kayaknya kalau pertanyaan belum ada karena aku harus dengerin dulu nanti materi dari Kak Mia nanti. Tapi aku udah siap banget nih Mamski buat dengerin materi dari Kak Mia. Oke Mbak Yu, ditunggu curhatan-curhatannya lagi ya Mbak Yu ya. Oke, selanjutnya ada Kak Rizka Aprilia. Halo Kak Rizka. Halo Mamski, Gimana nih kabarnya hari ini Kak Rizka? Masya Allah agak kurang enak badan tapi tetap join. Kalau Mbak Yu tadi katanya mau sambil dengerin baru kasih pertanyaan. Kalau Kak Rizka kayaknya udah ada 10 ya pertanyaannya ya Kak Rizka ya. Sebenarnya ya ada sih tapi mau dengerin juga dulu dari materinya. Tapi sebenarnya pengen ini nanya Benar banget. tentang manajemen waktu yang baik. Nah teman-teman Kak Mia ini udah profesional banget ya teman. Udah banyak pengalamannya ikut KKN, kebangsaan, ikut PMM, jadi duta di mana-mana, bahkan jadi MC di mana-mana. Jadi kalau kalian masih belum follow Instagramnya Kak Mia, awas aja ya Mamski pantau nih kalian nih. Di follow ya teman-teman ya. Jangan lupa buat konten coaching kita hari ini, tag Mamski dan Kak Mia, oke? Ditunggu konten-konten kerennya. Ada siapa lagi ya? Siapakah yang belum kita sapa?
Kayaknya Kak Mamoy nih. Halo Mamoy. Ih, Mamoy hari ini pakai jilbab putih, baju merah ya. Aduh, mana Mamoy nih? iya Oh, Mamski. Nah, aku tadi baru selesai acara juga di kampus, jadi nggak sempat tukar baju langsung pakai ini. wah, sangat ini ya teman-teman ya, totalitas banget sama Duta Inspirasi ini. Bagus nih manajemen waktunya Mamoy nih. Tapi nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyain ke Kak Mia ya Mamoy ya. Iya, saya Mamski. Soalnya kemarin juga aku udah raise hand tapi nggak kepilih. Juga sedih sih. Nanti tesnya lebih cepat lagi nih Kak Mamoy. Mamski. Terima kasih Mamski. Sama-sama Mamoy. Kemarin tuh ada yang nanya ke Mamski, Mamski gimana ya cara manajemen waktu yang bagus? Siapa ya yang nanya ya? Mana nih yang nanya nih? Kak, siapa yang nanya kemarin ya? Kakak yang lagi sakit tadi, sepertinya dia lagi ada kendala ya teman-teman ya. Jadi manajemen waktu itu adalah hal yang penting ya teman-teman. Kadang kita tuh udah nyusun kegiatan dengan baik, tapi energi kita udah habis. Iya nggak sih teman-teman? Betul, Mams. Nah, baru ingat nih saya, Kak Fajri nih yang nanyain ya. Gimana sih manajemen waktu yang baik? Nah, semoga ilmu hari ini bisa diterapkan ya teman-teman. Halo, halo Kak. Nah, Udah siap nih. Tapi ini boleh nggak jadi co-host dulu? Mau ini presentasi. oh iya, Amai Adelin boleh tolong dijadikan kamian yang co-host. Oke, sudah Kak. Oke, terima kasih. Bentar ya. Oke, teman-teman semua udah muncul belum di layarnya? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai materi kita pada malam hari ini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sorry banget kalau misalnya nanti dalam penyampaian ada yang berisik atau koneksinya kurang bagus. Karena kebetulan tadi baru selesai kegiatan juga, jadi belum sempat pulang. Jadi menyempatkan untuk bisa bertemu dengan teman-teman yang hebat, luar biasa pada malam hari ini. Jujur saja, saya sangat senang banget bisa ketemu sama teman-teman seluruh Indonesia pada malam hari ini dan menjadi sebuah kehormatan bagi saya tentunya bisa bertatap wajah dan bertemu pandang meskipun masih secara daring dengan teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Dan teman-teman, pada malam hari ini materinya ini sebenarnya adalah sesuatu hal yang bisa dibilang basic dan sederhana, tapi banyak banget dari kita yang masih bingung dan belum tahu gimana cara memanage dengan bagus soal produktivitas ini. Karena apa? Karena banyak banget di antara kita, utamanya adalah Gen Z, yang pada saat ini tuh terjebak di kata sibuk. Terjebak di kata sibuk, tetapi nggak produktif. Nah itu dia. Gimana kita kemudian akan bisa membedakan antara sibuk yang bagus dengan sibuk yang sia-sia. Dan pada malam hari ini kita akan bahas itu semua. Dan silakan teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain atau ada hal yang ingin kita diskusiin bareng, silahkan teman-teman di kolom chat boleh atau nanti gimana teknisnya kita serahkan saja kepada moderator. Oke, sebelum itu teman-teman kita akan kenalan dulu karena nggak kenal maka nggak sayang. Kalau nggak sayang tentunya kita nggak bakal bisa ke tahap yang berikutnya. Oke, jadi perkenalkan nama teman-teman, nama saya Raja Mia Setia, CNMC CNPS. CNMC itu apa? Certified Novice Master of Ceremony, dan CNPS itu adalah Certified Novice Public Speaking. Nah, jadi saya di tahun 2022 kemarin mengikuti sertifikasi terkait dengan MC dan juga public speaking. Dan merupakan MC profesional di Provinsi Riau, trainer di sebuah lembaga pelatihan Kita Center, kemudian juga pernah menjadi pembicara di berbagai perguruan tinggi seperti IPB, UGM, dan lain sebagainya. Salam kenal teman-teman. Saat ini masih semester 7 ya, masih bisa dibilang masih muda. Dan semester 7 di Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum salah satu universitas yang ada di Provinsi Riau. Nah, kenapa kemudian saya awali dengan ice breaking? Karena saya yakin teman-teman mungkin udah pada ini ya, capek atau misalnya ada materi-materi yang teman-teman bosen. Jadi kita awali
sebuah materi ini dengan ice breaking dulu biar teman-teman makin fresh. Ini enggak yang gimana-gimana ice breakingnya, teman-teman bisa nanti langsung dilihat layarnya aja dan ditebak. Karena kita akan main yang namanya tebak gambar. Nah, boleh ya teman-teman mau bilang di kolom chat atau di langsung juga boleh. Oke, siap-siap. Tebak gambar teman-teman kira-kira ini apa tulisannya? Ini apa kalimatnya dari gambar ini? Jombang. 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 Waduh, pada semangat banget ya. Kita lihat jawabannya apa? Benar banget, jawabannya adalah Jombang. Oke, berikutnya silakan. Buku cerita. Iya, betul banget. Gampang dan mudah ya, iya dong. Mudah karena kita orang-orang hebat, orang-orang pintar pasti mudah. Oke, berikutnya. Sakit gigi, Kak. Iya, betul. Jadi terlalu mudah. Oh, salah ternyata. Demam tinggi, Demam demam tinggi. Waduh, demam tinggi ya. Jadi ada yang salah nih tadi, nggak fokus. Nah, udah itu doang. Singkat aja biar kita bisa saling lebih fokus. Dan teman-teman, mungkin agak beda ya. Kalau misalnya banyak dari materi yang nyampein materi langsung pada intinya, aku akan mulai dari kontrak training dulu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita kuliah itu kan ada tuh kontrak perkuliahan namanya. Nah, kalau dalam pengisian materi juga ada yang namanya kontrak training. Apa? Biar kita ada persetujuan. Jadi selama penyampaian materi, saya bisa pastiin teman-teman menerima materi dengan baik dan juga teman-teman bisa mastiin materi yang saya sampaikan berguna bagi teman-teman semua. Apa aja kontrak trainingnya? Yang pertama tentunya teman-teman harus semangat, kemudian harus percaya diri, teman-teman boleh. Kalau misalnya kita biar semangat, tipsnya itu adalah mungkin dengan senyuman 277. Nah, senyumannya itu adalah 2 senti seperti ini, 2 senti ke kiri, 2 senti ke kanan, dan ditahan selama 7 menit. Sorry, maksudnya adalah 7 detik. Maksudnya 7 menit kelamaan ya. Nanti kering giginya. Oke, kemudian harus percaya diri. Teman-teman nanti kalau misalnya ada yang pengen ditanyain, silahkan. Berikutnya adalah harus aktif, wajib senyum, kemudian juga jangan cemberut dan jangan sampai tidur. Karena kalau di WIB itu masih jam 7.39. Kalau mungkin di Wita udah jam 8 ya. Atau di WIB mungkin udah pukul 9. Jadi mungkin materinya kita akan bawa enjoy, kita akan sharing, gak usah kaku-kaku. Jadi nanti biar materinya lebih masuk kepada kita begitu. Oke, teman-teman, kita masuk pada intinya. Bahwa kita sekarang itu bahas soal produktif ya. Kita bahas soal produktivitas. Kita membahas soal bagaimana sebagai remaja atau kita kategoriin misalnya sebagai seorang Gen Z nih, di tengah kesibukan kuliah, di tengah kesibukan organisasi, dan mungkin kesibukan kerja, kita tetap bisa yang namanya balance. Tetap bisa yang namanya seimbang antara kerja, organisasi, kuliah. Karena apa? Karena kita mau semuanya itu maksimal. Kita mau semuanya itu berjalan dengan sama. Tidak ada yang kita misalnya lebih kepada organisasi, kuliah kita jadinya berantakan, dan lain sebagainya. Seseorang yang dikatakan produktif adalah bukan hanya seseorang yang tiap hari keluar rumah, tiap hari sibuk, itu bukan produktif. Itu namanya adalah bisa kita kategorikan sebagai kegiatan yang padat. Tapi produktif ini adalah lebih luas dari itu. Nah, kemudian yang ingin kita capai dalam materi kali ini adalah bagaimana kita mampu mengoptimalisasikan energi yang kita punya untuk memproduktivitaskan kegiatan kita lebih maksimal. Oke, yang pertama, kita bahas terlebih dahulu dari filosofisnya. Kita bahas dulu dari asal-muasalnya. Kenapa kemudian muncul kata produktif? Muncul kata produktivitas dan lain sebagainya. Bahwa produktivitas itu teman-teman merupakan dan terkait dengan siklus energi tubuh yang mempengaruhi produktivitas harian kita. Maksudnya adalah siklus energi tubuh ya. Apa itu yang dinamakan dengan siklus energi tubuh? Siklus energi itu merupakan pola alami tubuh yang mengatur energi kita, fokus kita, dan juga kelelahan. Artinya adalah ada bagian-bagian yang kemudian berkontribusi untuk menciptakan sebuah yang dinamakan dengan produktivitas tadi. Dan jam produktivitas masing-masing kita itu berbeda-beda. Kita nggak bisa samain misalnya kita lebih produktif ketika bangun tidur. Makanya ada yang ngatain kalau bangun pagi kemudian belajar itu lebih nangkep. Ada juga yang mungkin bilang produktivitasnya lebih kepada sore hari atau misalnya pada malam hari. Nah, itu adalah waktu-waktu tertentu yang membedakan kita masing-masing individu. Balik lagi bahwa memahami siklus daripada energi tubuh ini memungkinkan kita bekerja lebih efektif pada waktu-waktu yang optimal. Dan dengan pengelolaan yang baik, kita bisa meningkatkan kinerja di jam-jam tertentu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini kita berusaha untuk menjelaskan bahwa tiap-tiap pribadi, tiap-tiap kita itu punya jam produktivitas yang berbeda-beda. Maksudnya adalah ada jam-jam tertentu yang membuat kita merasa lebih semangat, yang membuat kita merasa lebih oke, dan lebih ingin melakukan suatu kegiatan. Karena apa? Karena nggak akan mungkin seseorang mampu produktivitas 24 jam utuh.
ya kan? Karena di sana ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, di sana ada waktu rekreasi. Itu yang perlu diperhatiin. Karena apa? Karena dalam satu hari full kita bekerja tanpa ada rekreasi dan juga yang namanya istirahat, itu bisa dinamakan dengan toxic productivity. Nah, itu yang harus diperhatiin. Bahwa produktif itu adalah sesuatu yang kita maknai positif. Ketika dia sudah menjadi toxic, itu artinya adalah itu sudah menggerogoti kita, sehingga ketika kita ingin berkegiatan dan merasa bahwa hari ini nggak padat, kita merasa bersalah sama diri sendiri. Oh, kok aku hari ini nggak padat ya kegiatannya? Kok aku hari ini nggak ada keluar rumah ya? Kok aku hari ini cuman ngerjain tugas 2 jam aja ya? Nah, ketika ada pikiran-pikiran yang kemudian membuat kita merasa bersalah, itu hati-hati sudah masuk ke dalam yang namanya toxic productivity. Nah, itu dia. Salah satu hal yang mungkin kita harus hindari. Oke, kita akan lanjut dulu bahas soal produktif itu sendiri. Nah, ini dia, sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa sibuk itu bukan berarti produktif. Ada banyak orang yang bilang bahwa kita harus sibuk hari-harinya, hari-hari kita harus terisi, dari pagi sampai sore kita harus bekerja dengan maksimal, dan lain sebagainya. Hati-hati teman-teman, itu bukan produktif, dan jangan sampai kita termasuk ke dalam yang namanya toxic productivity tadi. Kenapa? Ciri-cirinya adalah yang pertama, sibuk itu adalah keadaan di mana kita berkegiatan padat, tetapi tidak ada value di sana, tidak ada nilai di sana, tidak ada tujuan kegiatan. Contoh, dari pagi hingga siang misalnya kita sibuk keluar untuk ngopi misalnya di kafe misalnya seperti itu. Siang sama satu teman di kampus misalnya. Siang ke sore kita jalan-jalan misalnya. Dalam artian ketemu teman lain. Sore ke malam kita sibuk lagi dengan kegiatan-kegiatan lain. Maksudnya adalah kita sibuk. Kita hari itu nggak ada waktu yang senggang. Tetapi sibuk ini sia-sia. Dalam artian sibuk ini nggak menghasilkan suatu tujuan yang jelas dan punya nilai. Nah, kalau produktif itu adalah sebuah kegiatan yang di dalamnya itu ada nilai, ada tujuan yang jelas. Nggak mesti dia itu dalam artian yang dalam jangka waktu lama, tetapi ketika kita misalnya ngerjain nih 2 jam saja untuk misalnya belajar, itu dikatakan produktif. Kenapa? Karena belajar itu memiliki nilai di sana dan ada tujuan. Mungkin karena kita mau ujian, atau karena kita mau tes dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita perhatiin. Sehingga apa? Hati-hati bahwa ketika misalnya kita sibuk, tapi kita nggak tahu sibuk untuk apa. Nah, itu yang harus teman-teman tanyain sama diri teman-teman. Sebenarnya aku itu sibuk ngapain sih? Hari-hariku habis, tapi nggak ada sesuatu hal yang aku capai. Tidak ada sesuatu hal yang aku tuju. Berarti kita sibuk yang sia-sia. Gimana cara untuk bisa kita mengkategorikan kalau kita itu adalah sibuk yang sia-sia? Coba teman-teman selama 1 mingguan, ya, coba diidentifikasi dirinya masing-masing. Contoh, dari hari ini hari Kamis nih. Dari hari Kamis ini sampai hari Kamis depan, coba teman-teman perhatiin dirinya masing-masing. Ada nggak gebrakan baru yang teman-teman bisa lakuin, atau ide baru yang teman-teman bisa hasilin, atau kegiatan baru yang bisa bermanfaat selama 1 minggu ke depan. Jika misalnya nggak ada, sedangkan teman-teman itu sibuk, berarti teman-teman sudah masuk ke dalam kategori yang sibuk tapi sia-sia, bukan produktif. Karena kalau misalnya kita produktif, ada hal yang kita capai, ada hal yang kita tuju, seperti itu. Meskipun hal-hal itu kecil dan sederhana. Jadi jangan sampai kemudian kita bisa sibuk, aku sibuk banget. Kayak misalnya, kalau orang-orang bilang tuh pengacara, pengangguran banyak acara. Nah, maksudnya adalah kita sibuk, banyak acara, banyak kegiatan, semuanya kita hadirin. Misalnya ada undangan untuk ngopi bareng hadir, kondangan hadir, ini itu hadir. Padahal sebenarnya itu nggak yang terlalu penting. Nah, itulah kita kemudian masuk ke dalam yang namanya gimana sih sebenarnya strategi biar kita bisa produktif. Biar kita nggak hanya sekedar sibuk, tapi kita lebih kepada produktif. Oke. Strategi memaksimalkan produktivitas. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting bahwa yang pertama adalah kita harus mampu menentukan skala prioritas. Teman-teman kalau misalnya pernah dengar skala prioritas ini, itu biasanya kalau saya itu dalam membagi waktu itu menggunakan teknik yang namanya penting mendesak. Jadi ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah penting mendesak, kemudian ada penting tidak mendesak, dan yang ketiga adalah tidak penting dan tidak mendesak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana sesuatu hal itu harus penting dan harus mendesak untuk kita dahulukan. Makanya disebut dengan skala prioritas. Ketika kita ambil semua kegiatan dalam satu waktu, itu nggak akan mendapatkan hasil yang baik karena kita nggak bisa fokus dalam 2 ataupun 3 kegiatan yang banyak. Untuk memaksimalkan itu, makanya diperlukan skala prioritas. Dan kalau nggak ada skala prioritas ini, teman-teman, kita pasti bakal bingung. Bingung untuk menentukan mana yang akan duluin kita lakukan. Contoh misalnya adalah, ada satu hal yang penting, ada kegiatan penting yang harus kita lakuin.
Tetapi deadline-nya masih 2 minggu lagi. Sedangkan ada kegiatan yang nggak penting-penting banget, tapi deadline-nya besok. Meskipun kegiatan ini nggak penting-penting banget, tapi karena deadline-nya adalah besok, kita duluin yang kegiatan yang nggak penting ini. Yang nggak penting-penting banget ini. Karena apa? Karena kita ada deadline-nya, ada skala prioritasnya. Jadi pembagian dari ketiga ini harus maksimal dan harus pasti. Karena kalau misalnya kita nggak punya cara, nggak punya prinsip, nggak punya teknik tertentu untuk mengatasi manajemen waktunya, itu pasti bakal blunder. Pasti bakal capek dan nggak beraturan. Karena itu adalah prioritas kita di dalam hidup, di luar hal-hal yang wajib kita lakuin. Contoh misalnya, yang wajib kita lakuin bagian kuliah apa? Kuliah. Nah, kalau misalnya ada kegiatan organisasi saat kuliah, atau misalnya ada kegiatan hal-hal lain di saat kuliah, kita harus tentuin mana yang lebih penting dan mana yang lebih mendesak. Nah, itu sebenarnya yang perlu kita perhatiin dan kita bisa manajemen dan kita bisa lihat dari kita. Apakah kemudian kita tipe orang yang bisa satset manuver ke sana ke sini dalam waktu yang cukup singkat, atau kita misal tipe orang yang perfect. Kita harus selesai dulu di satu kegiatan baru bisa nyambil kegiatan yang lain. Nah, itu harus disesuaikan dengan diri kita. Karena kalau misalnya saya bisa bilang bahwa bisa kok kita sambil-sambil aja melakukan sesuatu hal, tergantung. Karena ada orang yang memang bisa dia multi activities ya. Dia multi bisa ngelakuin 1-2 hal dalam satu waktu, ada juga nggak bisa. Nah, jadi nggak bisa disamain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling penting adalah teman harus bisa katain tidak pada time consuming activities. Jangan sampai kita semua terjebak dalam keadaan yang sungkan untuk menolak ajakan orang lain. Ya, kayak misalnya ada orang yang ngajak buat nongkrong, dalam artian nongkrong yang memang lama dan terus-terusan seperti itu. Sedangkan kita misalnya ada tugas yang harus dikerjain, itu harus bisa menentukan skala prioritasnya. Karena sesuatu kegiatan yang menghabiskan waktu secara berlebihan, wasting time, itu sangat-sangat berdampak buruk bagi kita. Sebenarnya banyak perspektif ya, tergantung interpretasi. Kalau misalnya ada yang bilang itu nggak masalah, kita bisa sesekali liburan, kita bisa sekali mencari ketenangan dari dunia-dunia kita yang mungkin sedang sibuk dan lain sebagainya. Tergantung tujuan. Balik lagi kepada apakah teman-teman ingin menjadi orang yang produktif atau hanya sekedar ya udah yang penting kita nggak bengong aja di rumah gitu misalnya dan lain sebagainya. Nah itu dia. Jadi tergantung dari skala prioritas dan tujuan teman-teman. Karena pada akhirnya ketika kita punya tujuan, kemudian kita fokus kepada hal-hal lain, itu pasti atau sampai tujuan. Makanya yang ketiga ada di sini selain bisa ngatain yang menghabiskan energi kita secara cuma-cuma, secara sia-sia, kita juga harus bisa namanya batasi gangguan. Kita harus bisa kondisiin lingkungan kita. Mau nggak mau, setuju dan tidak setuju, tetap kita dibentuk dari lingkungan, dan lingkungan kita hari ini, itulah gambaran kita di masa depan. Kesuksesan seorang itu nggak akan jauh-jauh dari lingkungannya. Jadi kalau misalnya ada orang bilang nggak boleh pilih-pilih teman, betul, kita nggak usah pilih-pilih teman, tapi kalau untuk pergaulan, kita harus pilih-pilih teman. Kenapa? Karena pada akhirnya bergaul dengan orang yang misalnya sehari-harinya produktif, kita bakal kepancing, kita bakal keikutan. Tapi kalau misalnya bergaul dengan teman-teman yang seharinya itu nggak produktif, sulit bagi kita untuk produktif. Karena pergaulan kita seperti itu. Jadi mau nggak mau, harus bisa nentuin jalannya sendiri, dan teknik yang lainnya itu adalah teknik Pomodoro. Teman-teman pasti udah pada tahu teknik ini, teknik yang melakukan kegiatan, kemudian diikuti dengan istirahat yang cukup, kemudian kita lanjut lagi pada kegiatan. Karena pada akhirnya teman-teman, kita nggak bakal bisa produktif kalau misalnya kita nggak bisa mengenali diri sendiri. Contoh, kita mau maksimal nih produktifnya, kita mau maksimal, sedangkan kita tipe orang yang mudah capean. Kegiatan dari pagi sampai malam, kemudian malam main HP, begadang lagi, besok pagi kegiatan lagi. Itu nggak pasti, itu udah dipastikan nggak bakal maksimal teman-teman. Malah jadinya kita bakal bisa sakit. Nah, kenapa kemudian ini harus kita atur? Itulah poin yang terakhir adalah charge energy. Kenapa? Karena kalau misalnya saya pribadi nih ya, tips daripada saya bisa maksimal di outdoor atau ketemu orang atau di luar misalnya seperti itu adalah tidur yang cukup. Kenapa? Karena saat tidur itulah yang benar-benar nge-charge energi, yang benar-benar buat saya yang udah kehilangan energi-energi seharian misalnya kita serap lagi untuk besoknya kita keluarin lagi, lebih produktif lagi. Dan sebenarnya kuncinya teman-teman, terlepas dari 5 hal ini ya untuk memaksimalkan produktivitas kita, kuncinya sebenarnya kalau untuk produktif itu ya adalah di mana kita bisa mampu melihat bahwa produktif ini tidak hanya sekedar menghabiskan waktu, tetapi sebenarnya ada tujuan yang ingin kita capai. Makanya kita bisa produktif. Jadi gini polanya teman-teman, ada tujuan nih, ya. Ketika ada tujuan, kita pasti punya step dong, step untuk menggapai tujuan-tujuan tadi. Ketika kita udah punya nih step-stepnya, ya kan? Anggaplah step jangka panjang dan step jangka pendek. Ini kerjain dulu yang step jangka, kita pasti cari cara untuk gimana bisa
memenuhi step-step tadi, untuk memenuhi langkah-langkah tadi. Nah, ketika misalnya kita udah tahu caranya dan kita lakuin, kita pasti kemudian mengumpulkan peralatan-peralatan ataupun tools-tools yang bisa mensupport itu semua. Maksudnya adalah gak bakal teman-teman bisa produktif kalau teman-teman gak ada tujuan. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya. Gak bakal teman-teman bakal mencapai kata produktivitas tadi kalau teman-teman gak ada kegiatan yang bernilai, kegiatan-kegiatan yang bertujuan. Dan pada akhirnya teman-teman, mungkin kita bingung ya, kita harus punya tujuan nih dalam melakukan kegiatan. Sedangkan kegiatan sehari-hari kita misalnya cuma kuliah doang. Jadi gimana ya biar bisa produktif? Aku harus ngapain ya? Kan kuliah doang gitu misalnya. Pulang kuliah ya nggak tahu mau ngapain gitu. Itulah yang kemudian yang dinamakan berikutnya itu adalah dengan personal branding. Kenapa kemudian ini nyambung dengan personal branding? Ya, kemudian kenapa ini bisa lompat ke personal branding? Karena sebenarnya tak lain dan tak bukan yang akan membuat kita bisa hidup di dunia yang sekarang ini, di dunia sosial media, di dunia banyak orang yang viral dan lain sebagainya, itu adalah personal branding. Sebenarnya teman-teman itu mau dianggap sebagaimana sama orang lain. Contoh, misalnya di sini ada misalnya Kak Ananda Putra misalnya, sehari-hari kuliah misalnya, dan ingin membranding dirinya sebagai si misalnya. Yang pertama adalah ikut ataupun join dalam lembaga-lembaga yang bisa mendukung bakatnya jadi seorang MC. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Kak Ananda itu harus bikin konten-konten terkait dengan MC misalnya, yang diupload di sosial media. Entah itu konten dia MC yang kemudian orang jadi sadar bahwa oh ternyata Kak Ananda ini adalah MC ya, bisa nih kali-kali aku pakai nih nanti untuk acara misalnya. Dah diundang nih Kak Ananda untuk jadi seorang MC dalam sebuah acara seperti singkat cerita. Diundang menjadi MC, kemudian dan menjadi MC, Kak Nanda langsung upload di sosial medianya bahwa hari ini lagi nge-MC nih di sini misalnya. Nah, kegiatan itulah yang dinamakan dengan membangun personal branding. Yang kemudian Kak Nanda nunjukin sama dunia bahwa aku adalah Nanda yang bisa nge-MC. Jadi kalau kalian misalnya mau butuh MC, undang aku aja. Itu secara tertulisnya seperti itu. Kita nggak bilang kayak gitu sama orang, cuma secara tertulisnya seperti itu. Hanya jadi kita ngupload konten di sosial media, Instagram kah, TikTok kah, dan lain sebagainya. Nah, itulah kemudian ketika kita sudah pilih kita itu mau dikenal apa sama orang, udah dapat nih Kak Nanda menjadi seorang MC misalnya gitu. Gimana biar bisa mendukung Kak Nanda ini bisa berkembang di dunia MC? Anggaplah MC pemula, nggak ada kenalan, misalnya nggak tahu mau mulai dari mana, dan lain sebagainya. Masuklah Kak Nanda ke dalam sebuah lembaga, misalnya atau organisasi. Mungkin salah satunya di Duta Inspirasi ini misalnya. Teman-teman yang lain kenal tuh sama Kak Nanda bahwa Kak Nanda itu bisa MC, ya kan? Dikasih kepercayaan untuk MC. Disitulah kesempatan pertama Kak Nanda untuk bisa ngebuktiin bahwa Kak Nanda punya kualitas. Belajarnya gimana dan lain sebagainya itu nggak ada yang peduli karena terserah mau belajar sendiri, mau belajar dari YouTube, mau belajar dari orang, mau dimanapun itu terserah. Yang penting ketika tampil karena harus tunjukin bahwa aku bisa. Jadi ketika tampil orang tahu, orang akan yang namanya ngasih kepercayaan. Oh iya, ternyata Kananda bisa nggak jadi MC. Ya udah deh, next aku bakal undang dan lain sebagainya. Dan ketika dapat kepercayaan tadi, langsung tuh pupuk kepercayaannya sehingga udah banyak jam terbangnya, udah terbentuk namanya. Udah terbentuk brandingnya, udah terbentuk nama, udah terbentuk branding, disitulah kemudian Kak Nanda bisa produktif. Gimana caranya? Produktif misalnya menginspirasi di sosial media, bikin konten sekali 3 hari atau sekali 2 hari, misalnya konten tentang MC. Atau misalnya MC juga sambil dan lain sebagainya. Itu dia, maksudnya adalah nggak serta-merta ketika kita bilang, iya aku yang produktif lah, ya udah produktif, besok misalnya langsung produktif itu nggak semudah itu juga. Maksudnya harus ada juga step-stepnya, langkah-langkah yang bisa kita lakuin, biar pada akhirnya kita bisa capai yang namanya produktivitas tadi. Jadi maksud saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa teman-teman menyampaikan untuk berkata produktif itu mudah. Aku bakal produktif nih dan lain sebagainya. Tapi bertanggung jawab atas apa yang kita sebutkan, apakah aku akan benar-benar produktif pada akhirnya itu sulit. Karena seringkali kita terjebak sama yang namanya kita nggak tahu mau ngapain, ataupun ada kegiatan yang mau kita lakuin, kita bingung, ini sebenarnya kegiatannya penting atau enggak, berdampak apa enggak. Atau mungkin di level yang kedua, teman-teman itu udah banyak kegiatannya, cuman over. Jadi masuk ke dalam yang namanya toxic productivity yang seperti saya bilang di awal tadi. Jadi tingkatnya ada 3. Ingat ya teman-teman, tingkatnya ada 3. Yang pertama adalah orang yang memang benar-benar sama sekali belum ada kegiatannya, bisa dikatakan nggak produktif. Yang kedua adalah orang yang overproduktif atau dia sudah sampai kepada toxic productivity, sehingga kalau misalnya satu hari dia nggak keluar rumah gitu misalnya, dia udah merasa bahwa aku adalah orang yang sangat bersalah, aku adalah orang yang tidak berguna, aku misalnya adalah orang yang sia-sia. Itu toxic productivity. Artinya yang ketiga nih, yang idealnya.
adalah orang yang betul-betul produktif. Nggak harus selama 8 jam kerja dia full bekalnya, nggak harus. Yang penting ketika dia mengerjakan sesuatu, dia itu punya tujuan, dia nggak ngerjain hal-hal yang wasting time, yang nggak berguna, sehingga ketika dia mengerjakan hal yang bertujuan tadi, dia mencapai apa yang dia mau, seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman, singkatnya adalah ada 5 hal yang perlu kita perhatiin ya, bahasa ininya, sederhananya. Mulai dari kita harus tahu skala prioritas kita, kemudian kita juga harus bisa nge-handle diri kita untuk katain tidak sama hal-hal yang ngabisin waktu sia-sia. Jangan sampai kita FOMO atau FOPO, fear of people opinion. Jadi kayak misalnya kita itu produktif karena dengerin omongan orang misalnya. Ih, kok kamu sehari-hari nggak ngapa-ngapain sih misalnya gitu. Nah itu FOPO. Jadi kayak kita ikut-ikutan dirinya. Jadi jadinya ketika kita ikut-ikutan, kita nggak tahu nih kita sebenarnya ngelakuin apa gitu. Tujuannya apa sih sebenarnya gitu. Pada akhirnya semuanya tetap berpulang kepada tujuan sih. Jadi kalau misalnya karena kalau misalnya teman-teman kita pengen ada motivasi gitu ya dalam diri, itu pasti ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuan masih abu-abu gitu yang mau kita capai, kita pasti nggak bakal tahu. Sederhananya aja deh, cita-cita misalnya. Cita-cita. Kalau sampai sekarang masih bingung sama cita-cita, tahu nggak cara menggapai cita-citanya gimana? Pasti nggak tahu, orang masih bingung. Jadinya kita ngikut arus, jadinya kita ngikut aja. Ya udah deh, yang terjadi terjadilah seperti itu. Akan lebih lambat masa tunggu kita nanti untuk sukses dibanding orang yang udah spesifik dia sama tujuan hidupnya. Cita-citanya jadi A. Jadi untuk menggapai A, aku harus melakukan ini, itu. Sama kayak produktif. Jadi biar lebih produktif kita sudah tujuannya. Contoh nih misalnya, aku mau ke kafe deh bawa laptop aja. Ntar kalau ngapa-ngapain juga ya udah deh terserah aja. Ke kafe bawa laptop, tapi nggak tahu mau ngapain di laptopnya. Pada akhirnya main game di laptopnya. Ini kan nggak produktif jadinya. Seperti itu. Jadi penting kita nentuin dulu sebenarnya kita mau ngelakuin apa sehingga ada tujuan dan kita udah bisa pakai kelima cara ini nih. Mulai dari nanti kita pakai soal apa namanya? Teknik Podomoro-nya. Kita bisa memaksimalkan di bagian waktunya, skala prioritasnya, jangan lupa cas energi, batasi gangguan, dan lain sebagainya. Oke, jadi teman-teman, itu doang untuk materinya. Karena menurut saya sih, kalau untuk materi-materi yang kayak gini lebih enak diskusi. Karena sebenarnya ya, bicara soal produktivitas itu, lebih enaknya itu ngomongin soal pengalaman. Kalau misalnya kita mengayal-ngayal ya, kayaknya produktif itu kayak gini deh. Caranya kayak gini deh. Itu bakal susah, karena nggak ada tuh pengalaman kita yang benar-benar bisa nge-handle misalnya produktivitas itu sendiri dan lain sebagainya. Jadi lebih enaknya diskusi. Jadi kayaknya lebih enak kita tanya jawab aja. Jadi untuk materinya sekian dari saya pribadi. Terima kasih dan saya kembaliin sama Kak Pio. Oke, terima kasih Kak Mia, materi yang sangat luar biasa ya teman-teman ya. Oke, terima kasih kepada Kak Mia yang udah mau sharing ilmu luar biasanya. Nampaknya simpel, tapi kalau dijalanin itu penting banget ya Kak Mia ya. Nah itu dia tuh, itu kayak CB14, hal-hal yang perlu diperhatikan selama mengisi hari-hari kita. Jangan sampai kita itu sibuk aja, tapi pastikan untuk tetap produktif ya teman-teman ya. Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab untuk 3 orang penanya. Untuk itu diharapkan kepada para penanya agar menggunakan fitur raise hand-nya. Wow, udah banyak banget nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100 ribu. Wah, keren. Kita mau gunakan teknik apa ya, Kak Mia ya? Teknik siapa paling cepat deh. Turunkan tangannya. Turunin tangannya. Ayo, turunin. Kak Rizka, Babang, Kak Iya, turunin dulu. Nanti saya blacklist nanti kalian nih. Turunin dong tangannya. Oke. Dalam hitungan ketiga, siapa resen paling cepat ya? Oke, 3, 2, belum. Turun lagi. 1. Oke, udah ada banyak orang nih Kak Mia. Boleh dipilih 1 orang dong Kak Mia. Oke, karena ini di layar yang paling kiri berarti ya. Yang pertama itu ada Afifah dari Jogja. Halo Kak Mia. Halo. Sebelumnya terima kasih banyak nih Kak Mia atas materinya. Luar biasa, keren banget dan relate banget sama yang mungkin yang mayoritas kita sebagai mahasiswa. Nah, aku juga setuju banget sama kalimat terakhir Kak Mia. Kalau misalnya yang ngomongin kayak gini, kayaknya enaknya lebih ke pengalaman. Jadi yang mau aku tanyain, Kak Mia pernah nggak sih Kak ngerasain kayak capek banget nih ngelakuin kegiatan tuh produktif terus gitu loh, atau mungkin kayak bosan ngelakuin kegiatan produktif terus yang akhirnya kami memutuskan untuk kayak di hari itu kami pengen leha-leha gitu. Soalnya aku juga lagi belajar untuk bisa produktif, tapi selalu ada aja gitu kayak godaan-godaan kayak kayaknya enak deh kalau misalnya leha-leha gitu, walaupun emang pernah. Gimana sih Kak solusinya? Soalnya kadang kalau udah leha-leha tuh ya kayak gitu keterusan gitu.
Terima kasih sebelumnya kami ya. Oke, terima kasih. Ini jawabnya satu aja kali ya, Kak Pio ya, biar nanti nggak lupa gitu. Oke, terima kasih Kak Viva dari Jogja. Pertanyaannya bagus banget karena ini relate pasti banget ya sama kita generasi-generasi saat ini. Karena apa? Karena jujur pernah ya. Kalau pertanyaannya pernah, nggak jawabannya pernah. Karena kenapa saya bisa ngatain ada yang namanya toxic productivity? Karena dulu saya pernah waktu awal-awal kuliah, Kak Viva, saya pernah yang namanya mengalami toxic productivity itu sendiri. Jadi ketika misalnya satu hari saya nggak ada kegiatan gitu ya, saya merasa bahwa duh kok hari ini kerasa hampa gitu ya, kok hari ini nggak ngapa-ngapain nih, aku harus ngapain gitu. Jadi itu menyalahkan diri pada akhirnya. Jadi kayak selalu berusaha memaksa diri untuk selalu melakukan sesuatu gitu. Padahal sebenarnya kita harus kenal yang namanya ada apa bisa dibilang waktu waktu istirahat lah bahasanya gitu ya. Jadi gini, sebenarnya kalau kita ngomong soal produktif ya, sepengalaman saya gitu ya Kak Viva ya, yang penting dari produktif itu adalah bukan ketika kita sehari full itu ada kegiatan, tetapi kita punya tujuan harian. Itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi. Maksudnya adalah, boleh nggak kita leha-leha? Boleh. Leha-leha itu kan dalam artian kita istirahat dong. Maksudnya adalah yang nggak boleh adalah ketika kita leha-leha tanpa kita ada tujuan. Contoh misalnya, sesederhana bahwa hari ini tujuan saya itu adalah kerjain 2 halaman skripsi. Contohnya tuh, ya kan? Kan ngerjain 2 halaman skripsi kan nggak harus dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam gitu ya, maksudnya. Nah, jadi boleh kok misalnya saya pagi dulu misalnya agak leha-leha gitu, malas-malasan, terus nanti siang udah mulai ngerjain, habis itu selesai. Sebenarnya yang termasuk tidak produktif itu adalah ketika kita ngerjain dari jam 7 pagi, misal gitu ya, ngerjain skripsi, ngerjain 10 menit, main HP, main HP, kerjain lagi 20 menit, main HP lagi misalnya gitu. Atau misalnya kita apa ya, misalnya bikin TikTok dan sebagainya gitu, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya yang nggak termasuk ke dalam produktif tadi. Jadi dalam waktu yang panjang tadi, kita ada banyak kegiatan yang kemudian pada akhirnya itu tuh jadinya nggak produktif. Meskipun kita positif tuh kegiatannya, kita ngerjain sesuatu misalnya gitu, tapi kayak campur-campur. Jadi lebih mending kita leha-leha dulu misalnya 3 jam, terus kita produktif selama 2 jam ataupun 1 jam deh, misalnya 1 sampai 2 jam gitu. Habis itu leha lagi. It's okay, karena tujuan harian kita udah kecapai. Dibanding kita dari jam 7 pagi sampai 7 malam kita fokusin buat ngerjain skripsi, tapi baru 2 baris main HP 2 jam, 2 baris lagi main HP 3 jam misalnya seperti itu. Itu sebenarnya yang nggak masuk ke dalam produktif itu sendiri. Jadi kalau misalnya pertanyaannya adalah boleh nggak kita leha-leha ataupun kita mengkhususkan 1 hari buat istirahat? Jawabannya udah boleh, karena balik lagi kepada kemampuan kita untuk bisa produktif tadi. Karena kan kita beda-beda nih. Misalnya kalau aku pribadi, aku memang harus tidur 8 jam. Harus banget. Harus banget. Karena biar apa? Karena gini, kalau bisa di luar, aku nggak bisa yang benar-benar diam sunyi gitu, nggak bisa. Jadi benar-benar harus yang powerful dan lain-lain gitu lah bahasanya gitu ya. Jadi nyimpan energi itu di saat tidur, benar-benar saat itu. Jadi kalau misalnya tidurnya udah terganggu misalnya gitu ya. Misalnya tidurnya jadi dipotong misalnya cuma 2 jam atau 3 jam gitu. Pasti besoknya itu ada kekurangan energi sehingga yang membuat pada akhirnya saya nggak produktif seperti itu. Jadi hal-hal itulah yang kemudian kita sebut dengan kenali diri sendiri. Gimana kita bisa istirahatnya seberapa lama untuk bisa produktif. Kita misalnya tipe orangnya seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita itu memang tipe yang harus ada restnya gitu, ada waktu istirahatnya, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting adalah punya target harian. Kalau aku pribadi aku harus punya target harian. Nggak harus besar, sederhana aja, yang penting kejadian. Karena produktif itu juga hubungan antara konsistensi. Maksudnya adalah yang penting kita itu bertanggung jawab sama diri kita bahwa hari ini kita akan produktif sehingga kita punya tujuan harian dan itu tercapai. Nah, itu adalah produktif. Ketika misalnya kita sudah melakukannya dan itu tidak tercapai, itu juga bisa dikatakan produktif. Yang nggak produktif itu adalah ketika misalnya kita bingung melakukan sesuatu dan kita nggak ada tujuan. Nah, itu dia. Jadi itu mungkin singkatnya untuk Kak Viva. Kalau misalnya ada yang masih diraguin, boleh di respon lagi. Terima kasih. Udah cukup banget kami ya, jawabannya sangat menjawab. Terima kasih kami ya. Oke, sama-sama. Ini boleh langsung dipilih ya, Kak Vio ya? Oke, aku pengen ini acak aja ya teman-teman ya, karena ada yang reaksi apa astronot, kayaknya pengen deh ke Caeka Jawa Timur. Baik, terima kasih banyak Kak atas kesempatannya. Wah, Masya Allah, terima kasih. Ini kesempatan yang emas sekali karena waktu sebelum-sebelumnya saya belum pernah mendapatkan. Ya, sebelumnya saya ingin mengapresiasi kaminya yang sangat luar biasa produktif, mulai dari sibuk perkuliahan, mengikuti lomba, duta, serta KKN ya Kak. Hal ini menjadikan dorongan saya tentunya untuk lebih memaksimalkan produktivitasnya. Pertanyaannya, bagaimana cara Kakak untuk menyeimbangkan produktivitas hal tersebut? Kemudian, adakah hal yang pernah Kakak rasakan yang benar-benar di luar kendali untuk melakukan
semuanya gitu. Kayak ada suatu hal yang di luar kendali kakak. Itu bagaimana kakak cara mengatasinya. Dan jika dalam teknik skala prioritas, penting mendesak, terdapat bentrok antara keduanya, hal apa yang kakak lakukan? Apakah kakak mau mengorbankan salah satunya atau bagaimana? Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak buat Kak Eka, pertanyaannya bagus banget. Karena ini benar-benar inti ya sebenarnya dari produktivitas tadi, yaitu adalah membagi waktu. Karena biar bisa produktif ya Kak, kalau misalnya kita bisa manajemen waktu kita sendiri seperti itu ya. Dan merespon ya pertanyaan dari Kak Eka, yang pertama adalah soal manajemen waktu ya. Nanti skala prioritas tadi ya. Skala prioritas. Sebenarnya skala prioritas ini itu nggak bisa kita samain dengan orang lain. Karena skala prioritas kita itu adalah tergantung tujuan kita. Oh, balik lagi sama tujuannya. Memang pada kita akan balik ke tujuan. Contoh misalnya, kita ingin mencapai eh, suatu perlombaan, ingin menang misalnya seperti itu. Jadi ada lomba nih, kita mau menang gitu kan ya. Jadi pasti kita prioritasin dulu saat itu adalah untuk berlatih. Berlatih biar kita menang di lomba itu. Betul nggak? Nah kemudian kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan organisasi lain, misalnya kita juga sebagai anggota di organisasi kampus, misalnya sebutlah BEM, ada rapat dan lain sebagainya. Mana yang lebih kita prioritasin? Otomatis adalah apa yang kita capai dulu. Ya nggak? Benar nggak? Kalau misalnya kita di organisasi tadi, ada nggak yang kita capai? Ada pasti. Tapi dalam jangka yang panjang. Ya nggak? Nah, kalau misalnya dalam lomba tadi, itu kan dalam jangka yang pendek tuh, karena kita udah mau lomba gitu. Jadi yang kita prioritasin tetap adalah tujuan yang dalam jangka pendek. Atau bisa dibilang itu tujuan yang mendesak tadi. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya penting mendesak nih, sama-sama penting mendesak misalnya seperti itu ya, mana yang akan dipilih? Apakah kemudian akan mengorbankan salah satunya? Jawabannya iya. Karena pada akhirnya adalah kita akan lebih memilih satu di antara dua yang kemudian itu menjadi prioritas kita. Kita harus mengorbankan satu untuk bisa menang di satunya lagi, seperti itu bahasanya. Jadi gimana cara pemilihannya atau pengaturan biar lebih maksimal adalah melihat posisi kita. Contoh seperti ini. Yang pertama ada kegiatan di kampus, misalnya kita lagi ujian. Itu penting nggak? Penting. Mendesak nggak? Mendesak. Ya. Ujian nih di kampus. Di kegiatan lain kita ada lomba. Lomba misalnya kita apa ya bahasanya? Anggaplah misalnya lomba debat misalnya. Lomba di jam UTS seperti itu. Penting nggak? Penting. Mendesak nggak? Mendesak. Itu kan berarti kondisinya sama-sama penting tuh. Sama-sama penting, sama pendesak. Apa yang kemudian kita pilih? Nggak mungkin kita pilih keduanya karena dalam satu waktu. Yang kita pilih adalah yang kegiatan tersebut nggak bisa diulang. Ya nggak? Karena apa? Karena keduanya sama penting, sama-sama mendesak. Tapi apakah kita kemudian bisa mengulang UTS meskipun itu penting? Bisa. Ada yang namanya ujian susulan. Tapi kalau misalnya lomba debat misalnya gitu kan, kita ulang bisa nggak? Nggak bisa dong. Karena kan kita lombanya ada panitia, ada peraturannya, ada ABCDF, ada lawan dan sebagainya. Jadi ketika dia dalam keadaan yang penting mendesak, nggak serta-merta kita bakal bingung untuk nentuin mana yang bakal kita pilih seperti itu. Tetap ada kemudian apa ya bahasanya poin-poin yang bisa kita tentuin bahwa oh aku pilih ini, aku pilih itu. Itu mungkin simpel untuk nentuin kita pilih mana. Yang lebih ribetnya misalnya seperti ini. Kita ada ikut dua organisasi ya. Di organisasi yang A rapat, di organisasi B juga rapat. Rapatnya sama-sama program kerja. Dan sama-sama penting dan sama-sama mendesak. Kita pilih di mana? Karena keadaannya sama tuh sama-sama rapat. Yang kita pilih adalah kita posisinya yang paling tinggi di mana? Contoh, kita di organisasi A itu sebagai anggota, ya kan sebagai staffnya. Di organisasi B kita sebagai wakil ketua, ya kita pilih yang wakil ketua dong, meskipun sama-sama rapat dan sama-sama penting. Karena apa? Karena posisi kita lebih dibutuhkan di rapat yang B gitu. Sederhananya seperti itu. Maksudnya adalah jangan sampai kita bingung dengan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita bingungin seperti itu. Karena kalau kalau misalnya teman-teman bisa nerapin prinsip seperti ini, seperti yang saya lakukan selama ini, bahwa kita nggak eksklusif untuk memikirkan hal-hal yang nggak penting bagi kita. Karena pikiran kita eksklusif. Karena pikiran ini akan ada masa dia bakal penuh ketika kita mengisinya dengan hal-hal yang nggak penting tadi. Jadi untuk hal-hal yang menurut aku sederhana dan nggak perlu dipusingin, kita nggak usah terlalu pusing sama hal itu. Dan kita sesekali jangan berpikir ini deh, apa ya, melalui perasaan gitu. Kita sesekali kayak cowok mikirnya pakai logika, jangan kayak mikirin ntar kalau nggak datang ke rapat yang aku pasti dikucilin deh, ntar aku ini dan sebagainya gitu. Nah itu dia, itu perempuan-perempuan banget biasanya yang mikirnya pakai perasaan, yang kadang nggak enakan hati. Nah jadinya harusnya kita pikir pakai logika aja seperti itu. Jadi kayak maksudnya adalah inti dari respon saya sama pertanyaan Cak Eka dari Jatim tadi itu adalah yang pertama soal produktif, di dalamnya kita bisa ngatur skala prioritas yang bisa kita tentuin dengan apa yang kemudian penting bagi kita, apa yang kemudian mendesak juga bagi kita. Nah kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang berbenturan di sana, pilih posisi kita di mana dan pilih bisa nggak sesuatu hal itu bisa diulang apa enggak gitu. Kalau masih bisa diulang itu masih bisa di nomor 2 kan. Kalau nggak bisa diulang berarti itu yang nomor 1 seperti itu. Dan kalau pada akhirnya kedua-duanya nggak bisa diulang, apa yang harus kita pilih? Tetap kita harus memilih, kita tetap kita harus tinggalin satu di antaranya, dan yang ketiga adalah apa yang kemudian
ingin kita capai lebih, karena pasti ada di hati kecil kita perasaan kayaknya aku lebih ke sana deh, aku lebih ke sini deh dan sebagainya. Jadi kayak ya tergantung kita sih sebenarnya untuk nentuin apa sih yang bakal kita capai seperti itu. Bahasa sederhananya gitu, Caika. Ini nggak paham nggak, atau perlu ada yang dijelasin lagi? Sangat paham sekali, Kak. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Kak. Amin, terima kasih Caika. Oke, Kemudian sebenarnya Kapio boleh nggak ya 2 orang lagi? Soalnya aku ada 2 orang lagi nih yang pengen ini. boleh kami. Boleh yang pertama itu aku mau ini deh, mau teman aku deh. Aku kenal sama dia. Kita kayaknya pernah satu event juga. Silakan Bang Jun dari Riau. Kita pernah satu event soalnya. Halo Kamia. Halo. Wah, gimana kabarnya Kamia? Alhamdulillah sehat Bang Jun. Alhamdulillah baik. Oh, udah sekian lama nih ya Kamia, nggak pernah ketemu. Ketemunya kali ini malah jadi pemateri yang luar biasa gitu. Masya Dan Allah. alhamdulillahnya, wow, luar biasa gitu jadi pemateri di coaching ketiga kami kali ini di DI 14. Nah, terkait mau pertanyaan produktivitas nih Kamia. Boleh aku bertanya terkait produktivitas yang mungkin ini juga dari pengalaman aku pribadi atau juga mungkin dari teman-teman DI yang lain begitu. Nah, yang terkait atau mungkin tadi sudah dibahas dan aku belum mendengar lebih dalam atau berbeda begitu. Menurut kami ya, ketika kita melakukan sebuah produktivitas begitu kan dibilang. Tadi kata kami yang bilang tadi, produktivitas itu ketika kita melakukan kegiatan yang punya value dan juga tujuan. Nah, tapi kalau kita sudah melakukan kegiatan itu punya 2 kriteria itu, tapi dalam pengerjaannya kita tidak bisa efisien gitu, efisien dan efektif. Karena kalau nggak seefisien dan nggak seefektif apapun kegiatan kita menjadi berantakan. Misalnya kita ada rapat nih di jam 10 pagi sampai jam 11 dan selanjutnya di jam 11 sampai jam 12 kita ada kegiatan meeting dengan kegiatan lain, rupanya di rapat itu nggak selesai gitu kan. Itu berarti kan kita tidak efektif ataupun nggak efisien lah menggunakan waktunya gitu. Padahal kegiatan kita juga sama-sama pentingnya, urgentnya begitu kan. Nah, menurut Kak Mia sendiri bagaimana begitu kan? Untuk kita bisa lebih efektif ataupun efisien untuk menggunakan waktu dalam produktivitas kegiatan kita begitu. Terima kasih Kak Mia. Oke, terima kasih Baik, balik. Jun. Pertanyaannya keren banget. Karena pada akhirnya kita nggak bisa menafikan bahwa akan banyak sekali terjadi hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Kita nggak bisa denial bahwa dalam satu ketika, misalnya aku pengen yang terjadi A gitu, ya kan? Pada kenyataannya ternyata yang terjadi B. Kita kan nggak berbuat sendiri tuh dalam hal rapat misalnya. Kita nunggu orang lain datang dulu baru bisa rapatnya dimulai seperti misalnya ya, atau misalnya nunggu si ketua datang dulu baru rapatnya bisa dimulai seperti itu. Jadi ada kemungkinan bakal ngaret, ada kemungkinan bakal terjadi hal-hal yang mungkin kita nggak bisa sesuai dengan jadwal kita. Kalau misal dalam case yang Bang Jun bilang tadi, misalnya kita ada rapat di 2 tempat, yang pertama dari jam 10 sampai jam 11, 11 sampai jam 12 seperti itu ya. Ketika kita mampu untuk menentukan jadwal sama diri sendiri, kita harus bisa komitmen dengan itu. Maksudnya adalah ketika misalnya nih kita udah tentuin bahwa dari jam 10 sampai jam 11 aku bakal rapat di A, 11 sampai jam 12 aku rapat di B seperti itu. Nah, pada akhirnya di rapat A misalnya nggak selesai tuh karena kita misalnya mulainya lama gitu ya, mulainya lama jadi rapatnya nggak selesai seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus komitmen sama janji yang udah kita pernah buat atau jadwal yang udah kita pernah buat. Jangan sampai ketika misalnya kita, ini kalau jawaban saya pribadi ya Bang Jun ya, karena pasti akan ada mungkin jawaban-jawaban yang berbeda seperti itu. Karena kan ini lebih kepada pengalaman, lebih kepada prioritas juga, dan lebih kepada gimana sih seseorang dalam problem solving gitu, mengatasi masalah untuk diri sendiri. Dan kegiatannya itu sebenarnya jawabannya bisa bermacam-macam tergantung interpretasi seperti itu. Jadi kalau saya pribadi menanggapinya adalah bahwa saya bakal ngikutin jadwal yang udah saya buat, karena itu sebagai tanda bahwa saya menghargai daripada jadwal tadi yang udah saya buat, dan menghargai diri sendiri dong pastinya. Jadi ketika misalnya di rapat yang pertama belum selesai ya, saya pasti bakal leave dari sana untuk minta izin ke rapat yang kedua. Karena apa? Karena sudah ditentuin jadwalnya seperti itu. Udah ditentuin jadwalnya sehingga yang akan saya lakukan kalau misal di rapat pertama saya adalah orang yang paling dibutuhkan, dalam arti misalnya ketua seperti itu. Saya akan mencoba untuk menyelesaikan dan memaksimalkan itu di dalam jangka waktu yang nggak lama tadi, ya kan? Entah mempersingkat pembahasannya langsung pada inti atau lain sebagainya. Dan misalnya kalau misalnya saya sebagai anggota aja di rapat yang pertama sehingga itu nggak memungkinkan saya untuk memaksimalkan waktu, memperpendek waktunya tadi, saya bakal izin dan untuk pergi ke rapat yang kedua. Karena apa? Karena sebagaimana yang saya bilang tadi itu tergantung kepada jadwal yang sudah dibuat. Jadi apa namanya ya, konsistensi kita atau komitmen kita sama jadwal kita buat itu termasuk juga ke dalam produktivitas tadi. Seperti itu Bang Jun.
Oke, baik Kak Mia, terima kasih. Berarti ini coba eh, Jun gitu ya Kak Mia untuk menyimpulkan, bukan menyimpulkan sih, bukan kredibilitasnya menyimpulkan, tapi lebih merangkum gitu. Ketika kita punya jadwal, kita hargai setiap jadwal kita, maka apabila ada keadaan yang mungkin case-nya tadi membuat kita tidak bisa menjalankan salah satu ataupun dua-duanya, kita harus bisa memaksimalkan waktu di setiap jadwal yang kita tentukan begitu ya Kak. Iya, betul banget Oke. Bang Jun. Betul banget. Oke, baik. Terima kasih Kak Mia. Thank you. Moga-moga bisa bertemu kembali di event yang lain. Siap Bang Jun. Terakhir nih ya Kak Oke, Pio Kak ya. Mia. Boleh Kak Mia langsung dipilih aja nih. Ini sih Kak Fatih dari Bubble. Halo Kamia, Halo Kak Fatih. how are you? Aku baik-baik aja. Okay, baik-baik aja. But first of all, I like to give a big appreciate for your presentation. Luar biasa banget. Productivity itu adalah salah satu hal yang very very important for us to know about that. Because in life, karena banyak banget kayak Gen Z itu, bukan Gen Z aja sih menurutku, ada boomers, baby boomers, millennial, semuanya itu menurutku ada masanya untuk terjebak di fase-fase yang menurutku yang unproductivity gitu. Nah sebelumnya aku mau nanya dulu nih, karena Fatih kebetulan ada 4 pertanyaan, apakah semuanya bisa di-spill atau hanya beberapa aja nih? Gimana Kak moderator? Ini kita tergantung Kak Pio nih. Ayo Manski, Boleh gimana? apa sih pertanyaan terakhirnya boleh spill semuanya nih atau merangkum dari pertanyaan teman-teman yang lainnya. Jadi boleh semuanya nih? Boleh, Boleh, oke. boleh Ayo, tapi kita mungkin dulu. penyampaiannya inti-intinya aja kali biar nggak lupa ntar jawab ya. Oh gitu, oke siap. Mungkin dari satu yang aku mulai dari yang pertama itu terkait materi yang kami coba untuk sampaikan itu terkait sibuk bukan berarti productivity. Sedangkan kalau menurut Fatih sebenarnya orang yang productivity itu juga lumayan sibuk tuh Kak gitu kan. Dan Kakak juga sempat mention bahwa di luar sana juga banyak orang-orang yang sibuk dan tahu meaning dari apa yang mereka kerjakan gitu. Nah, Fatih pengen banget bertanya terkait apakah ada alasan lain Kamia untuk memilih kata bukan dibandingkan kata tidak selalu berarti productivity. Maksudnya adalah kita sebagai public speaker, of course, pemilihan diksinya tuh penting kan, karena satu diksi, contohnya presiden ketika mengatakan satu diksi yang very fenomenal tuh langsung booming gitu. Nah, maka dari itu Fatih pengen bertanya di pertanyaan pertama, kenapa tidak kata-katanya itu bukan, tapi tidak selalu gitu. Jadi intinya kayak kenapa tidak menggunakan kata sibuk tidak selalu berarti productivity. Nah, itu pertama. Terus yang kedua gitu, waktu itu pengen bertanya terkait kan Kak Mia juga tuh mention di awal bahwa kalau misalkan ada contoh yang kami coba share ke kita, kalau misalkan kita bawa laptop, tapi pas kita bawa itu tuh nggak ada gunanya, jadi kayak nggak produktif. Tapi ketika kami coba untuk jawab pas Kak Afifah bertanya, itu kami mencoba mention ke kita bahwa ketika kita udah punya tujuan dan itu tidak tercapai, itu juga termasuk ke salah satu productivity. Jadi ada sedikit kontradiksi dari yang kami sampaikan dan mungkin Fatih agak sedikit kurang mengerti di sana. Jadi poinnya seperti apa? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah em, tadi kami juga mention terkait personal branding, which is that was very great diksi di mana kita tuh sekarang tuh harus punya personal branding gitu, biar orang yang ada di luar sana, para idol-idol kita atau para idaman-idaman kita tuh tahu bahwa kita tuh hidup di dunia gitu. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan seandainya personal branding ini malah menjadi sesuatu yang unproductivity, tapi itu udah jadi personal branding kita gitu loh Kak. Kita udah kayak merasa bahwa itu tuh udah personal branding, tapi pada saat ini kita merasa dan kita yakin bahwa oh ini gue udah nggak produktif lagi nih untuk selalu join di personal branding ini. Nah, ketika kita mengalami itu, apa yang harus kita lakukan gitu? Apakah kita harus menghilangkan personal branding yang mungkin kita udah buat selama itu bertahun-tahun atau seperti apa? Nah, Pati pengen bertanya terkait pendapat kami ya. Nah, untuk yang pertanyaan keempat, di organisasi itu ada yang namanya tuh discuss dan seringkali gitu ya ketika kita discuss nih malah jadi sesuatu hal yang unproductivity gitu, kayak apa yang kita pengen tujukan itu tuh nggak tercapai karena mungkin ketidakrapian dari manajemen gitu ya. Tapi kan ketika discuss itu berlangsung, apalagi itu discuss mengenai hal-hal yang penting dan very very crucial, em, bagaimana cara kita untuk mengarahkan diskusi ini tuh biar lebih produktif, atau bagaimana cara kita menanggapi diskusi itu atau menghentikan diskusi ini tapi tidak juga malah memberikan kerugian gitu kepada teman-teman yang ada di rapat atau diskusi kali itu. So that's all the question. I think like this is my best on my experience, karena mungkin Fatih juga sebagai seorang orang yang berkecimpung di dunia ilmu komunikasi, jadi emang 4 pertanyaan ini agak sedikit delegate myself to ask to kaminya. Thank you.
Oke, thank you Kak Fatih dari Babel. Keren banget pertanyaannya, lengkap, kemudian kritis, dan ini juga kadang orang nggak kepikiran sih untuk nanyain. Karena kan memang kadang kita lebih fokus kepada manajemen waktunya, gimana biar produktif, strategi, dan lain sebagainya. Oke, aku bakal coba jawab ya. Yang pertama, aku sampai catat loh, biar nggak lupa. Ntar aku lihat. Yang pertama soal sibuk dan produktif. Kenapa memilih kata bukan, dan kenapa tidak memilih atau lebih prefer ke kata tidak selalu. Karena gini, dalam perspektif aku secara pribadi, dalam interpretasi aku bahwa definisi dari sibuk dan produktif adalah hal yang berbeda. Sehingga kalau misalnya aku bilang tidak selalu, berarti ada kemungkinan dia sama. Dan ada kemungkinan dia akan sibuk. Dalam artian produktif ini bisa loh dia sibuk dan sebagainya. Yang aku tangkap dari definisi produktif itu adalah kegiatan yang dilakukan dia itu lebih ada tujuannya, lebih terarah. Sedangkan sibuk menurut aku adalah kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus tanpa arah dan tujuan yang jelas. Biasanya kalau misalnya aku bilangnya seperti ini, sibuk itu kita bekerja lebih keras, tapi kalau produktif kita bekerja lebih cerdas. Kalau aku memaknanya seperti itu, sehingga makanya timbullah frasa bukan di sana, karena yang aku anggap produktif dalam materi kali ini adalah bagaimana kita memaksimalkan, nggak harus kok kita bekerja keras, bekerja dari pagi sampai sore misalnya. Kalau misalnya kita kata itu produktif, tapi produktif yang ingin aku maksudkan adalah gimana kita bisa memaksimalkan 1 jam, tapi bisa masukin nilai-nilai yang ada. Misalnya, seperti yang aku contohin tadi, lebih mending kita misalnya belajar 1 jam, fokus tanpa ada HP, tanpa ada elektronik lain di sekeliling kita, dibanding kita belajar 5 jam, tapi di sana itu ada seling-selingan, belajar main HP, belajar ini dan sebagainya. Dan itu kalau bagi aku pribadi adalah suatu hal yang nggak produktif karena akan membuyarkan hafalan tadi seperti itu. Dan mungkin di sisi lain orang ada yang tipenya belajar sambil dengerin musik, belajar memang sambil apa namanya saling-saling dengan HP, sambil saling nonton dan sebagainya. Itu kan bagian dari cara mereka memang memanage dirinya. Karena pada akhirnya produktif ini kan dia berbicara tentang bagaimana kemudian tubuh kita menghandle itu semua. Jadi kalau misalnya caranya itu adalah sebagaimana yang Kak Fatih bilang, misalnya harus A, ya mungkin karena Kak Fatih memang orang seperti itu. Dan kalau bagi aku pribadi, kenapa kemudian aku tadi memilih frasa yang memang bukan tadi, karena definisi menurut aku pribadi itu adalah bahwa produktif tadi itu adalah bekerja cerdas dalam waktu yang maksimal, nggak harus lama sebenarnya gitu. Dan kalau sibuk tadi itu tadi, kalau menurut aku adalah kita ngelakuin aja apa yang ada di depan mata, kita lakuin aja. Padahal kadang kita ngelakuin juga nggak tahu tuh tujuan yang jelas, atau misalnya kita juga nggak yang sebenarnya bisa apa ya bahasanya itu kita lebih fokus lah kalau bisa produktif seperti itu. Kalau sibuk tuh kayak bikin panik, sibuk tuh yang kayak tergesa-gesa kalau kalau definisi aku ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara pandang aku mungkin yang kemudian mengarahkan aku untuk menyampaikan bahwa sibuk tuh nggak produktif guys, seperti itu. Kalau misalnya cara pandang ini adalah sibuk bagian dari produktif, gak ada yang bisa nyalahin. Karena kan itu ini ya pendapat ya seperti itu. Jadi kalau kalau kenapa aku membedakan sibuk dan produktif, biar aku nggak tujuannya adalah biar aku nggak apa ya salah memaknakan bahwa ketika aku sibuk dari pagi sampai siang sampai sore bekerja, aku adalah orang yang produktif. Enggak. Nah, itu selalu yang menjadi batasan diri bagi aku pribadi bahwa aku harus produktif, bukan sibuk. Nah, gitu. Karena kalau sibuk tuh kayak aku gak punya waktu buat diri sendiri, aku gak punya waktu buat hal-hal yang lain gitu. Kalau produktif, aku ketika udah capai target harian aja itu berarti udah produktif. Meskipun cuma mungkin 30 menit ataupun sejam dalam sehari seperti itu. Itu tuh yang pertama ya, Kak Fatih. Kemudian yang kedua tadi soal bawa ini ya contoh yang aku sampaikan ya, kayak yang bawa laptop ke kafe, terus apa aku kalau misalnya pun kita pada akhirnya ada tujuan tapi nggak kecapai, itu tetap produktif kata aku tadi. Nah, jadi ini yang aku sampaikan tadi itu contohnya bawa laptop ke kafe terus nggak ngerjain apa-apa, itu sebenarnya nggak ada tujuan. Tadi aku bilang kayak gini, kalau nggak salah ya aku bilang kayak gini, kita pengen kelihatan produktif nih, ya udah ke kafe deh bawa laptop misalnya, ya kan, pengen kegiatan produktif bawa kafe, bawa laptop, sampai di kafe nggak tahu mau ngerjain apa. Itu kan maksudnya ataupun maknanya adalah kita ingin kelihatan produktif tapi kita nggak tahu tujuannya apa, sehingga pada akhirnya tetap kan kita termasuk kepada orang-orang yang nggak bisa produktif karena kita nggak ada tujuan, kita pengen kelihatan produktif aja, atau bahkan kita pencitraan tuh kayak bikin story gitu kan lagi ngerjain sesuatu padahal nggak ada yang diketik tuh sebenarnya gitu. Kalau dari segi etika itu mungkin nggak bagus. Tapi kalau dari segi kita ada tujuan tertentu itu sebenarnya nggak masalah loh. Nah, itu dia. Itulah kita karena apa ya bahasanya punya banyak interpretasi, punya banyak pendapat, jadi nggak ada yang bisa menyalahkan kita gitu bahasanya. Kayak aku misalnya nih buat nih pencitraan lah bahasanya ya. Aku buat story, aku lagi ngerjain sesuatu, padahal yang aku ketik nggak ada, cuman kayak ketik-ketik bohong aja gitu. Itu bagus nggak bagi diri aku di sosial media? Bagus. Itu kan aku bangun branding, meskipun itu bohong. Nah, itu logikanya seperti itu. Jadi kayak sebenarnya tergantung sih ya. Kita memilih untuk bisa apa ya? Untuk bisa memposisikan diri seperti orang yang sebagaimana seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga adalah personal branding. Ketika kita menyadari bahwa
kita udah bangun personal branding, misalnya udah 3 tahun, udah lama lah gitu kan. Terus kita sadar bahwa ternyata personal branding yang kita bangun selama itu nggak produktif atau bahasa lainnya nggak cocok sama diri kita seperti itu. Yang perlu kita sadari adalah terus timbul pertanyaan, apa kita akan meninggalkan itu, mencari branding yang baru atau bagaimana? Konsep dari personal branding, atau mungkin Kak Fatih juga tahu karena juga anak komunikasi, bahwa branding itu adalah sesuatu yang bisa kita atur. Dalam artian kita ingin dilihat orang seperti apa, kita ingin dipandang orang seperti apa, itu kan namanya branding kan, brand. Jadi kita bangunlah brand itu biar orang tahu kalau saya adalah A, kalau saya adalah B, dan kalau saya adalah C. Ketika kemudian kita menyadari bahwa branding yang kita bangun selama ini itu bukan kita yang sesungguhnya, atau nggak cocok sama kita, atau bisa dibilang nggak produktif nih di aku, itu kan berarti perspektif dari kitanya dong. Nggak tahu kan, orang misalnya menganggap itu biasa aja, atau bahkan orang nggak peduli dengan itu, kan kita nggak tahu tuh. Nah, ketika kita menyadari itu nggak cocok bagi kita, boleh nggak kita tinggalkan dan kita mencari branding yang baru? Sedangkan kita udah ini nih, udah selama ini udah membangun branding dengan sangat maksimal misalnya seperti itu kan. Jadi jawabannya adalah boleh dong. Kan branding kita yang bangun nih. Ini kalau kalau perspektif saya, branding kita yang bangun, branding yang kemudian kita ingin dilihat orang seperti apa. Kalau misalnya kita selama ini dilihat orang sebagai MC, misalnya sebagai seorang MC yang ya MC lah misalnya seperti itu. Pada akhirnya kita itu jurusannya misalnya pertanian. Anggap aja nih ya, ini cerita contoh aja. Anggaplah kita jurusan pertanian. Agak kurang relate menurut saya misalnya, sebagai orang yang menyandang MC kemudian jurusan pertanian. Jadi bagi saya, mungkin bagi orang biasa aja sih gitu. Jadi pada akhirnya kayaknya aku nggak bakal bisa fokus lebih jauh deh ke pertanian aku. Kalau misalnya aku sibuk MC terus setiap hari gitu misalnya. Jadi aku nggak produktif nih, padahal aku udah kuliah 4 tahun loh di pertanian gitu. Sedangkan pada akhirnya aku jadi MC. Itu kan bagi aku ada hal yang nggak produktif. Nggak tahu nih, bagi orang mungkin itu biasa aja gitu. Kemudian aku berpikir bahwa kayaknya aku nggak akan melanjutkan branding aku di MC lagi, tetapi aku akan branding di sosial media bahwa aku adalah petani muda yang kreatif misalnya dan sebagainya. Jadi aku beralih tuh dari konten-konten MC ke konten-konten tentang bagaimana petani itu tidak dianggap lagi sebagai orang yang misalnya bawahan, atau misalnya petani yang modern dan sebagainya. Itu kan berarti aku mengubah branding dari MC misalnya ke petani. Biar apa? Biar nanti balance, biar nanti bisa sejalan dengan jurusan aku. Jadi kalau misalnya nanti ada orang yang nanya tentang keahlian sebagai seorang petani, petani muda misalnya gitu, jadi aku lebih tahu karena memang basic aku 4 tahun belajar di pertanian dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya masalah kita tukar branding ataupun kita pada akhirnya mengira itu gak cocok di kita, jawabannya tetap di diri kita masing-masing. Ya karena yang menyatakan pernyataan itu kan diri kita ya. Nah kalau misalnya kita bingung, itu bisa berkonsultasi dengan teman-teman dekat kita yang benar-benar tahu tentang kita gitu. Misalnya kayak berganti brand dan sebagainya. Tapi sebenarnya ya, branding yang kita bangun itu akan lebih bagus satu dibanding kita bisa semua. Nah, kalau menurut aku pribadi, contoh nih, kita bisa MC, kita bisa baca puisi, kita bisa nyanyi dan lain sebagainya. Jadi kayak kita tuh bisa semua, tapi orang tuh nggak yang tahu kita tuh ahli banget itu di mana gitu. Itu lebih penting kita ahli di misalnya di penyanyi misalnya gitu ya, tapi benar-benar yang penyanyi banget, yang benar-benar orang kalau misalnya butuh nyanyi langsung ke kita gitu misalnya. Itu lebih bagus sebenarnya branding kayak gitu. Satu, tapi dia lebih mendalam, lebih spesifik dibanding kita yang bisa semuanya tapi kita bingung kita mau branding sebagai apa ya, karena aku bisa semuanya nih kebetulan gitu misalnya. Nah karena pasti banyak kita yang kayaknya bisa semua deh, kalau kita pelajari juga kita pasti bisa semua gitu kan. Cuman lebih bagusnya memang kita fokus kepada yang satu tadi, dan itu memang pilihan kita. Masalah kita tukar-tukar branding ataupun kita pada akhirnya bingung mau letakin diri kita sebagai apa, itu tergantung perspektif masing-masing, tergantung dari cara pencerahan kita di sosial media. Dalam arti pencerahan ini yang aku maksud bagus ya, bukan yang kayak bohong, tapi lebih ke meromantisasi lah bahasanya, meromantisasi kegiatan kita biar lebih terlihat bagus, estetik misalnya, atau kayak ya yang diinginkan idealnya sama anak-anak di luar sana lah gitu misalnya. Gitu. Dan terakhir itu soal apa tadi, tentang ini lah, tentang diskus ya. Discuss apa sih tadi poinnya, lupa deh. Kayak kita mau mengakhiri discuss gitu ya. Iya, jadi pada intinya tuh kayak kita lagi discuss nih kayak misalkan di case-nya tuh kita lagi discuss. Ternyata discuss yang kita pengen coba rapat hari itu tuh jadi malah melenceng kemana-mana. Terus juga pokoknya intinya pada rapat itu kita tuh jadi seseorang yang nggak produktif, dan kelompok rapat itu pun jadi nggak produktif gitu. Nah, kalau kita langsung berhenti, oh ini udah nggak produktif, kita harus melenceng, kan beberapa orang pasti dirugikan karena mereka merasa ketika mereka memberikan pendapat itu adalah sebuah hal yang mereka perlukan gitu ketika lagi ada rapat gitu. Nah, tapi di sisi lain kalau kita nggak menghentikan ini rapat nggak bakal ada hasilnya gitu. Jadi kalau di posisi yang seperti itu gitu ya, kaminya sebagai orang atau salah satu di rapat tersebut, gimana sih caranya kira-kira pemilihan diksi kata ataupun kata-kata yang bisa kita sampaikan atau tindakan kita yang kita lakukan untuk bisa rapat ini tuh sesuai dengan tujuan kita dan produktif gitu. Terima kasih. Oke, baik. Benar, memang ada biasanya tuh di leaderless group discussion yang memang kita
nggak ada pemandu ya dalam diskusi itu, sehingga kadang memang bisa melenceng atau bahkan nggak produktif seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita dari awal udah tahu itu adalah sebuah leaderless group discussion, dalam artian nggak ada pemimpinnya, kita boleh mengajukan diri sebagai moderator. Karena pada akhirnya adalah yang bisa mengarahkan arah diskusi itu adalah moderator. Dan ketika misalnya kita tahu nih dalam sebuah diskusi nggak ada pemimpinnya, kayak langsung ngasih sanggahan-sanggahan aja, langsung ngasih pendapat-pendapat aja, itu pasti nggak bakal produktif. Karena nggak ada yang bakal ngarahin. Makanya kemudian kalau kita sadarnya dari awal, kita bisa mengajukan diri sebagai moderator yang akan memandu itu semua. Karena apa? Karena pada akhirnya moderator tugasnya adalah yang pertama membuka, kemudian mengarahkan apa yang akan dibahas, kemudian ketika ada hal-hal yang melenceng kita mengingatkan. Dan mungkin bisa lebih spesifik kepada masing-masing, mungkin boleh menyampaikan maksimal 2-3 menit. Jadi nggak yang terlalu melebar kemana-mana dan sebagainya. Itu kalau misalnya kita sadar di awal. Dan kalau misalnya kita sadarnya udah di akhir, atau di tengah ke akhir lah, dalam keadaan memang nggak ada moderatornya, tapi biasanya jarang sih yang benar-benar nggak ada pemimpinnya gitu, karena diskusi yang terarah itu biasanya tetap ada moderator, kecuali diskusi random gitu ya, diskusi misalnya yang benar-benar mendadak misalnya gitu, yang nggak ada moderatornya, dan kita sadar bahwa kayaknya ini udah kemana-mana deh, di akhir kita sadar nih dan lain sebagainya. Karena kita udah nggak berperan sebagai moderator di sana, dan kalau kita misalnya mengajukan diri sebagai moderator itu sudah terlambat, dan bagaimana caranya untuk menyampaikan itu biar gak ada pihak yang merasa dirugikan dan sebagainya. Saya rasa orang yang berpendidikan dan orang yang memang mengerti bahwa sebuah ketidakproduktifan itu adalah satu hal yang sia-sia, ketika kita misalnya menyampaikan seperti contoh seperti ini. Mohon izin ke abang semua, izin menyampaikan pendapat. Ada baiknya kita dalam rapat kali ini fokus kepada 3 bahasan yang memang sudah kita sepakati dari awal. Yang pertama tentang arah organisasi ini, kemudian yang kedua penentuan langsung ketuanya, dan yang ketiga langsung kepada visi dan misi. Dan saya rasa kalau misalnya 3 hal ini sudah tercapai, untuk pembahasan berikutnya kita bisa agendakan lagi, karena takutnya kalau kita mulai bahas ke topik-topik yang lain, 3 hal yang dari awal kita canangkan ini nggak tercapai di rapat kali ini. Jadi mohon izin untuk mungkin kita lebih fokus lagi ke apa yang sudah kita janjikan untuk dirapatkan pada hari ini, dan berikutnya kita akan agendakan lagi untuk hal-hal yang di luar dari ini. Terima kasih. Jadi kayak sifatnya seperti instruksi, tapi memang ya dengan bahasa yang baik ya. Udah ahli lah Kak Fatih ya kalau soal komunikasi asertif yang baik, karena ini ya, karena maksudnya meskipun yang kita sampaikan itu adalah bentuknya sanggahan ya atau interupsi gitu ya, tapi kalau dengan bahasa yang bagus, yang baik, yang sopan, kayaknya mereka juga paham sih, kecuali memang kita nggak berani nyampein gitu ya. Jadi kalau kita nggak berani nyampein ya mau gimana gitu ya, pasti bakal kemana-mana gitu tuh. Itu kalau misalnya kita sadar di akhir. Jadi kalau misalnya lebih bagusnya kita dari awal udah tahu sih kalau diskusi memang harus ada moderator seperti itu biar kita bisa ngarahin. Kalau pada akhirnya kita memang anggaplah di situ kita adalah junior banget gitu, misalnya di atasnya ada senior yang diskusi, jadi kita segan untuk dari awal kayak bilang menunjuk moderator, jadi kita baru beraninya di akhir. Harusnya bisa sih disampaikan kayak tadi, karena gak mungkin juga mereka kayak gak senang hatinya kalau misalnya kita sampaikan kayak gitu kan. Sebenarnya itu hal-hal yang bagus kan, yang baik gitu kan, gak juga merugikan yang lain. Maksudnya kita itu bukan membatasi pendapat mereka, hanya saja kita bilang bahwa berpendapat boleh, hanya saja dalam koridor yang sudah kita tentuin gitu. Jangan kemana-mana dulu nih gitu misalnya. Kalau misalnya ada pun yang ingin kita bahas di luar dari koridor ini, boleh. Kita agendakan lagi seperti itu. Jadi untuk rapat kali ini biar lebih maksimal dan efisien waktunya, lebih produktif juga, kita bahas apa yang sudah jadi tema rapat kita aja pada malam hari ini gitu. Jadi kayak gitu sih Kak Fatih dari pengalaman aku ya. Maksudnya kalau misalnya ada mungkin yang lebih apa ya, lebih ada solusi yang lain atau punya pengalaman yang lebih beda gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah sih, karena kan kita maksudnya nggak ada ini kan acuan, misalnya siapa yang lebih tua udah lebih pengalaman itu enggak kan ya. Jangan-jangan yang lebih muda lebih banyak pengalamannya, yang lebih pintar, lebih ini, lebih oke gitu. Jadi kayak kita menghargai semua dapat, kita kayak welcome dan terbuka untuk menerima pendapat-pendapat yang ada, sehingga kita nggak dibilang kayak otoriter gitu misalnya. Jadi kayak nggak menerima pendapat orang dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya itu sih Kak Fatih untuk jawabannya. Kalau misalnya kurang maksimal maklumin aja ya. Soalnya di sini lagi agak ribut-ribut juga, jadi kayak ya gitulah. Gimana Kak Fatih? Ada yang mau direspon lagi nggak? Mungkin all of the answer is answering my question, dan aku ketika Kamia coba menjawab juga tadi, itu tuh jadi langsung kepikiran satu kata yang menurutku benar-benar interesting, yaitu depend atau tergantung. Jadi ketika misalkan dari tadi tuh Kamia tuh emang benar-benar mention bahwa sebenarnya tuh ketika kita menghadapi suatu masalah, itu tuh nggak ada jawaban exactly-nya seperti apa, tapi kita harus tahu dulu dan paham gimana situasi sosial yang terjadi pada saat itu. Jadi menurutku tadi tuh langsung kayak tertarik, wah depends nih, karena perspektif orang tuh tidak bisa disalahkan dan juga tidak bisa dibenarkan. So thank you for the all answer, the good answer, dan juga Mamski udah ngasih kesempatan buat 4 pertanyaannya. So thank you a lot. Oke, baik. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Kak Fatih, berakhir pula sesi tanya jawab kita
Terima kasih kepada Duta Kece yang udah mau bertanya, dan makasih banyak buat Kamia yang udah ngasih jawaban luar biasanya. Buat teman-teman yang lain tuh masih banyak yang mau bertanya nih Kamia. Boleh nggak kita DM Kamia untuk bertanya lebih intens? Boleh dong, ntar kalau banyak aku bikinin ini di story. Iya benar. Nah teman-teman jadi langsung DM aja ke Kak Mianya ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, izinkan saya menyimpulkan beberapa poin yang telah diberikan oleh pemateri kita yang sangat luar biasa, yakni Kak Mia Setria. Jadi produktif itu adalah ketika kita melakukan kegiatan yang menghasilkan output dan outcome yang sedang apabila kita melakukan kegiatan seharian tanpa manfaat itu hanya disebut sebagai sibuk sia-sia. Strategi dalam memaksimalkan prioritas itu ada beberapa, yakni ada batasi gangguan, menentukan skala prioritas, mengisi energi, menggunakan teknik Pomodoro, serta berani mengatakan tidak pada hal-hal nggak penting nih. Baik, sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi, kami ada ucapan terima kasih dan penyerahan sertifikat kepada pemateri dan moderator. Oleh karena itu, saya serahkan kepada tim PDD untuk mengambil alih. Kepada tim PDD, silakan. Baik, sekali lagi saya ulangi, kita akan masuk ke sesi penyerahan tanda terima kasih dan sertifikat kepada pemateri dan moderator. Oleh karena itu, kepada tim PDD, saya silakan untuk mengambil alih. Oke, sambil menunggu tim PDD, mungkin Kak Mia mau nyampein closing statement-nya nih buat kita semua. Boleh Kak Pio. Oke, teman-teman semuanya, yang pertama udah pasti thank you so much banget untuk apresiasinya dan juga untuk antusiasnya pada malam hari ini. Aku bersyukur banget bisa ketemu teman-teman, dan mohon maaf kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain tapi nggak sempat tadi karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi sebagaimana arahan dari Kapio, boleh nge-DM untuk bertanya dan lain sebagainya, itu tergantung teman-teman aja. Dan untuk itu ya thank you banget ya. Dan mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian gak maksimal atau kurang dapat maknanya, kurang dapat intinya dan lain sebagainya. Yang ingin aku sampaikan adalah sebenarnya kita meskipun pada akhirnya sudah sampai di tahap memberikan ilmu kepada orang ataupun sharing gitu ya misalnya, tetap pasti akan ada kendala-kendala dalam apa yang kita sampaikan. Contohnya misalnya dalam hal ini produktivitas seperti itu ya. Enggak juga pada akhirnya nanti dalam hal ini saya akan benar-benar produktif banget, yang benar-benar banget. Tetap harus reminder juga, tetap harus yang benar-benar menjaga biar apa yang disampaikan itu benar-benar dilakuin. Dan juga buat teman-teman semua, terima kasih banyak, udah keren banget teman-teman bisa bergabung dalam Duta Inspirasi ini. Sukses selalu, dan apa ya bahasanya, jangan hanya jadi hebat tapi jadi hebatlah yang bermanfaat, dan untuk setiap hal-hal baik jangan berhenti di kita, harus disebarkan. Itu aja mungkin Kak Mila. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement-nya. Kak Mia sangat berarti banget buat kita semua. Oke, langsung aja kita kembali ke sesi penyerahan sertifikat dan tanda terima kasih kepada tim PDD. Saya silakan untuk mengambil alih. Oke, izin ambil alih. Boleh kami agak ya, bagi bebasnya dulu kami ya. Oke, 3, 2, 1. Oke, oke boleh kami agak ya menginspirasinya yang kedua. Boleh usul kasih tahu nih, gaya menginspirasinya kepada kami ya. Oke, oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya ucapan terima kasih kepada pemateri, kepada tim PDD, saya silakan. Nah, jadi kami itu ada oleh-oleh nih buat Kak Mia nih, Kak Mia. Boleh nih tim PDD disiapkan oleh-oleh kita buat Kak Mia.
Makasih banyak Kamia atas Banyak waktunya. Kamia. Terima kasih banyak kami ya. Terima kasih banyak Kamia atas waktunya. Thank you so much. Selalu. Semoga bisa ketemu di lain kesempatan. Baiklah, selanjutnya sesi penyerahan sertifikat moderator kepada tim PDD. Saya silakan mengambil alih. Oke, boleh nih Mamski gaming inspirasinya. Oke, 3, 2, 1. Oke, boleh gaya bebasnya Mamski. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim PDD. Berikutnya yaitu sesi dokumentasi. Kami silakan kepada seluruh partisipan untuk menyalakan kameranya serta menggunakan fitur raise hand agar mendapatkan posisi di slide awal. Dan kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk memandunya. Oke, boleh nih teman-teman on cam dan resen ya. Oke, boleh nih teman-teman gaya pertama gaming inspirasinya dulu. Oke, 3, 2, 1. Oke, gaya bebasnya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Baiklah, puji Tuhan, gak terasa acara kita udah selesai ya teman-teman. Namun sebelum mengakhiri acara ini, mari kita sejenak menundukkan kepala dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan karena berdoa tidak pernah selesai. Untuk mengakhiri acara kita hari ini, maka kita bersama-sama mengucapkan basmalah, hamdalah dulu teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Namun sebelum kita tutup acara kali ini, Monski ada pantun nih teman-teman. Jangan lupa bilang cakepnya ya. Oke, kayu bakar hendak dibelah. Cakep. Bagaikan jati. Cakep. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Baiklah, puji Tuhan, acara udah kita akhiri, udah selesai sepenuhnya. Saya selaku Master of Ceremony, mewakili panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan banyak terima kasih, dan tak lupa mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang terjadi selama acara ini berlangsung. Saya, Violi Mercy Giovanni, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita akhiri yuk, on mic dulu yuk. Jadi kami kita punya jargon. Kalau kita bilang Duta Inspirasi Indonesia, jawabnya 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Oke, yang mau record boleh record ya teman-teman ya. Siapin nih handphonenya nih, cek. Udah siap semua? Iya, Mamski. Oke, Duta Inspirasi Indonesia. 3 bulan mengabdi, selamanya menginspirasi. Terima kasih Kamia. Udah boleh leave kalau misalnya Kamia ada kegiatan lagi nih. Oke, terima kasih teman-teman semua. Oke, udah. Terima kasih Kamia. Thank you Kamia. Bentar, kita cek dulu ya. Oke, akan udah keluar. Makasih banyak buat teman-teman semua. Kalian keren banget. Oke lah, tanpa berlama-lama saya serahkan kepada Amai dan Apai untuk mengambil alih sesi kita pada hari ini. Oke, halo teman-teman semua. Suara Apai terdengar tidak? Terdengar apa? Oke. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman baru bisa bergabung karena baru pulang. Tadi ada kerjaan dulu di kantor. Jadi sebelumnya terima kasih banyak ya buat Momski nih selaku moderator yang sangat menyala pada malam hari ini. Mungkin kita boleh beri aplaus kembali ya teman-teman untuk Momski yang sangat luar biasa tentunya. Baik, bentar ya Apai coba on cam dulu. Oke, udah aman. Oke, sebelumnya mohon maaf ya teman-teman tidak memakai selempang ya karena Apai baru pulang. Mohon maaf sebelumnya. Oke, mungkin sini apakah sudah ada Amai? Halo Amai. Oh, berarti Amai belum bergabung ya. Oh ya, Amai juga mengkonfirmasi ya. Amai saat ini lagi di perjalanan juga, sedang ngantar mamanya Amai ada keperluan, jadi belum bisa bergabung. Jadi malam hari ini Amai mau reminder kembali teman-teman untuk
sekiranya Duta 14 bisa segera nih mendaftarkan diri sebagai panitia di Open Recruitment Duta Inspirasi Indonesia Batch 15 yang tentunya nggak kalah seru nih teman-teman. Pasti juga nanti banyak relasi dan juga pengalaman-pengalaman baru yang bakal teman-teman dapatkan nantinya, entah itu jadi PDD, acara, humas, dan divisi-divisi lainnya. Jadi diharapkan teman-teman bisa ikut berpartisipasi ya untuk mendaftarkan dirinya. Dan juga setelah ini nanti Apai dan Amai bakal share informasi. Ya betul Nyong. Bakal share informasi penting juga buat teman-teman. Jadi setelah ini boleh langsung dicek nanti ya grupnya setelah dari coaching ini. Dan sekali lagi Apai juga mau apresiasi buat teman-teman yang dari awal dan sampai akhir sudah on cam dan juga aktif dengan pematerinya. Semoga materi-materi yang disampaikan oleh pemateri tadi bisa bermanfaat buat kita semua tentunya. Oh ya, Apai tidak ingin berlama-lama ya teman-teman. Mungkin langsung saja selanjutnya Apai serahkan ke HRD. Apai ganteng sekali. Nggak ada ya Nyong. Motor mogok ini. Oke, baik. Sekarang waktunya HRD memberi arahan. Halo, Momski. Halo Bang Wan. Oke, sekarang silakan Momski kalau mau memberi arahan terlebih dahulu. Dipersilakan. Dari Momski mau bilang makasih banyak udah semangat dari awal sampai akhir, udah mau on time juga. Begitu kan kita tepat waktu ya tadi mulainya. Cuman ya karena kalian excited banget, pertanyaannya banyak, jadi kita mungkin agak sedikit lambat coaching kita hari ini. Dan makasih banyak buat antusiasnya. Semoga besok-besok lebih antusias lagi ya teman-teman. Apalagi ya, itu aja sih dari Momski. Jangan lupa daftar jadi panitia oprek. Saya kembalikan Sudah, ke Sudah ya? Oke, jika sudah, sekarang izinkan Bang Wan. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Pai selaku PD atas kesempatannya. Ini banyak kali ini di kolom komentar. Tolong kalian tahan dulu ya, tahan. Jangan macam-macam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam untuk kita semua. Gimana kabar kalian? Sehat semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tetap semangat. Dari Bang Wan sedikit ingin Bang Wan sampaikan. Tolong. Tahan dulu chatnya. Tolong. Dari Bang Wan sedikit. Di sini Bang Wan ingin menyampaikan juga. Mohon maaf kalau Yahfir belum bisa hadir pada coaching kita pada kesempatan malam ini. Karena Yahfir lagi ada masalah dikit, lagi drop, lagi sakit. Jadi kita doakan bersama semoga Yahfir cepat sembuh, semoga Yahfir bisa ikut coaching di coaching selanjutnya. Dan sedikit dari Bang Wan yang ingin Bang sampaikan, besok kita sudah lanjut ke coaching kelima. Nah, coaching kelima yang mana nanti Bang Wan nih yang sebagai moderatornya. Jadi Bang Wan harap kalian semua harus hadir, wajib hadir. Kalau nggak hadir nanti Bang Wan catat ya. Siapa nggak hadir nanti Bang Wan catat dan akan Bang Wan cari orangnya biar sampai ke provinsinya. Oke, itu yang pertama. Karena besok coaching kelima, Bang Wan yang moderator, kalian harus hadir. Terus yang kedua, di sini tadi sudah diingatkan sama Apai Shoki, bahwasanya kita sudah ada open recruitment untuk fasilitator. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ada minat, yang mungkin ada kemauan untuk melanjutkan estafet berkontribusi di Duta Inspirasi Indonesia, silahkan langsung daftar aja di link yang sudah diberikan gitu. Yang ketiga yang ingin Bang sampaikan, kita sudah ada di share sama Amai kemarin program Yuda, program baru dari PD-VPD, yang mana program tersebut akan kita laksanakan pada tanggal 8. Jadi teman-teman nanti Bang Wan harap kita semua bisa berpartisipasi, bisa memaksimalkan program baru kita ini, program Yuda, sehingga teman-teman yang menjadi pemateri atau moderator dari Duta itu sendiri bisa lebih semangat ya. Begitu teman-teman semua, tolong. Oke, dan terakhir dari Bang Wan sedikit mengenai absen lagi. Jadi Bang Wan kemarin sudah nih sudah merekap beberapa absen yang sudah kita jalankan dari beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu ada makrab, ada pelatihan internal, ada pembekalan, ada pertemuan HRD, ada rapat besar, ada coaching 1 sampai coaching 3. Nah, di situ Bang Wan lihat sedikit kali yang mengisi absennya. Nah, sedangkan kemarin Bang Wan lihat yang hadir itu hampir semua hadir gitu kan, tapi yang ngisinya itu cuman 50-an, 53, 54 Bang Wan lihat. Jadi nggak sampai 60. Jadi Bang Wan sampaikan ke kalian, jangan sampai kalian meremehkan absen yang sudah diberikan dari HRD. Kenapa? Karena absen ini penting untuk teman-teman semua untuk di akhir masa pengabdiannya. Karena ketika teman-teman melebihi dari 3 kali pertemuan, khususnya pada kegiatan coaching ini tidak berhadir, maka teman-teman akan susah nanti membuat LPJ-nya dan teman-teman bisa dinyatakan nanti sebagai lulus bersyarat. Dan teman-teman pasti akan diberi tugas lebih banyak lagi dari duta-duta yang lain dan sertifikatnya akan ditahan dulu. Nah, sayang kan kalian sudah lulus sebagai Duta Inspirasi Indonesia, tapi akhirnya di masa pengabdian kalian nggak
nggak bisa dapat sertifikatnya hanya karena kalian nggak memaksimalkan coachingnya. Jadi itu saja mungkin dari Bang Wan, dan langsung saja Bang Wan ingin meng-share absen kita. Bentar ya, bentar. Tahan dulu itu chatnya jangan ada yang spam gitu ya, tolong. Bang Wan kali ini nggak salting, aman. Oke, silakan diamankan ya, absennya diamankan, disimpan dulu. Kalau misalnya belum bisa langsung isi sekarang, disalin, disimpan di grup yang sudah teman-teman buat untuk linknya. Nanti besok pagi atau jam berapa gitu baru ngisi, silakan. Yang penting diamankan dulu link ini, karena link ini tidak boleh disebarkan selain kalian yang sudah hadir dari awal sampai akhir coaching kita. Oke, itu saja mungkin dari Bang Wan. Dari Momski mungkin masih ada tambahan, Momski? Nggak ada? Oke. Mungkin tadi saya minta ini ya, ngisiin format terima kasih kepada pemateri, langsung dikirim ke saya boleh, dikirim ke grup juga boleh. Terima kasih semuanya. Oke. Jika tidak ada lagi, maka dari HRD cukup. Mohon rasa itu saja dari Bang Wan sama Momski. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kejelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Momski. Terima kasih banyak Bang Wan dan Momski. Terima kasih banyak Momski dan Bang Wan. Oke, Bang Wan. Boleh. Terima kasih banyak Momski dan Bang Wan. Okay, I hope everything is okay. Yeah, I hope. Thank you so much. Itu spesial. Apakah Apai masih ada di Zoom? Ya, halo Bang Wan. Oke, silakan Apai. Oke, di sini udah ada Amai nih, udah gabung. Halo Amai. Halo, maaf guys, baru sampai ini tadi Amai lagi nyetir. Nggak bisa ini. Halo? Oh ya, halo Amai, aman Amai suaranya. Baik, dari Amai, sebelumnya terima kasih banyak ya buat Mamski yang udah jadi moderator pada coaching keempat, terus juga untuk Pasil esok pada coaching kelima, semangat. Ada juga mau ucapin nih terima kasih banyak. Aku juga mau ucapin nih terima kasih banyak buat Duta Inspirasi Indonesia BES14 yang udah luar biasa banget teman-teman ya. Maaf kalau misalnya minggu ini masih 3 kali coaching teman-teman, tapi minggu depan kita udah kembali nih jadi 2 kali coaching teman-teman semuanya. Terus juga kami mau reminder buat Duta yang masih belum menyelesaikan tugasnya, mohon segera diselesaikan saja teman-teman ya, biar jangan ada kendala untuk kedepannya. Mungkin itu aja sih dari Amai, Apai, karena Amai juga nggak on ya, kalau nggak on cam ya, jadi nggak enak untuk komunikasi dengan Dutanya, seperti itu. Terima kasih Apai, semuanya dijaga ya kesehatannya. Oke, terima kasih banyak Amai. Oke, mungkin boleh diperhatikan ya teman-teman beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Amai, oleh Bang Wan dan juga Momski, terutama untuk tugas-tugasnya yang merasa belum nih mengerjakan. Dan kemarin itu ada beberapa duta juga yang sudah mengerjakan tugas video tapi belum upload di drive-nya teman-teman. Jadi boleh nanti setelah ini yang merasa mungkin sudah tetapi di drive-nya belum terkumpul, boleh dikumpulkan di drive-nya teman-teman supaya nanti ada database teman-teman bahwasanya teman-teman sudah menjalankan tugas video seperti itu. Dan juga apa yang mau reminder kembali ya, karena besok masih coaching, jadi semoga semangatnya tetap sama ya teman-teman. Apa dan namanya sangat berharap semangatnya teman-teman tetap membara ya sampai bulan ketiga nanti tentunya. Dari apa juga udah cukup, mungkin langsung kita tutup aja ya teman-teman, karena juga biar teman-teman bisa segera istirahat. Sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Wan, buat Momski dan juga Amai yang sudah menyampaikan beberapa hal. Sekali lagi juga terima kasih banyak buat teman-teman Duta 14 yang sudah aktif selama kegiatan coaching sampai coaching keempat ini, sangat luar biasa sekali. Apa juga ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Sekali lagi semangat buat kita semua sampai purna di bulan ketiga nantinya. Apa itu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat malam, Amai. Thank you so much. Terima kasih Amai, Selamat beristirahat Apai. semuanya. Selamat malam Apai, Amai. Terima kasih banyak. Malam, Thank you, Apai, Amai, Bang Wan, Siap, Momski. sama-sama guys. Jangan lupa Nyong. diamankan ya link absensinya. Nanti kelupaan lagi, nanti lupa guys. Aku sudah isi. Oh ya, oke. Wah, tadi sudah ngisi cepet banget. Kak Alfiana udah ngisi cepet. Ngechat nih apa? Dia sangat rajin. Dia sangat rajin ya. Apa nih apa ya? Wow, luar biasa ya. Langsung selesai loh diisi. Sepertinya dia ngisi absen kayaknya pakai apa ya? Terlalu cepat sekali. Dia mampun dong, Nyong. Upload bukti absensinya itu cuma SS doang kan apa ya? Nggak harus SS pas kita upload SG-nya kan? Harus upload bukti SG-nya Itu kalian kalian punya SG loh teman-teman. Ayo, masih ada Momski sama Bang Wan di sini. Itu kalian kalian punya SG yang kalian buat. Itu cuma materi kalian lampirkan.
Ketahuan Aduh, ayo bagaimana ayo nih ayo. Bang Wan dan Momski? Jadi gini teman-teman semua, kalian bikin catatan yang kalian dapatkan dari hasil coaching. Nah, setelah itu kalian isilah di summary coaching itu tanggalnya. Terus kalian masukin foto pematerinya, kalian masukin juga hasil dokumentasi pematerinya. Baru bikin SG, setelah bikin SG di SS, baru SS itulah nanti yang diisi di link absen gitu. Jadi jangan sembarang isi teman-teman. Ya ilah. Jangan-jangan yang diisi kelompok orangnya lagi. Emang boleh? Jangan apalagi kalian jangan sampai ngisi ini ya, muka fasilitator di situ. Bang Wan kok malam ini gak salting Bang Wan? Kayaknya nggak ada kasiran, makanya dia nggak salting itu. Waduh. Jangan tuh Bang Wan. Bang Wan punya apa tuh Bang Wan? Bang Jun gimana nih Bang Jun? Aduh. Aduh. Ketahuannya apanya ada satu gitu ya. Bukannya mau apa ya Bang Wan, tapi temboknya tinggi Bang Wan. Lebih baik. Waduh gelap. Gak apa-apa. BTW ini Intinya Bang yang Wan sadar Momski diri doang, nggak apa-apa. ketiduran kah atau Berarti bagaimana? kau sama aku lebih tinggi dong. Beda umur, beda. Aduh, udah sudah. Terima kasih. Ini yang off cam kemana guys? Lagi ketiduran kah atau bagaimana? Katanya Ini tidur kayaknya mereka. ada Kak Andi, ada Mamoy, ada Acil, ada Kak Idris, ada Kak Maya, ada Mbak Yu, ada siapa lagi nih Kak Wulan, ada Kak Tantri. Ayo pada kemana ini? Kak Lutfiana, Kak Junaidi, jangan lupa lanjut kita. Ayo, Yuk, Masya Allah. Mulu mau ikutan Yuk, Momski ikut yuk. Ayo. Momski mau dibawa Nyong kemana Momski? Apa sih? Diam deh. Jog tahu gak kemarin Jog? Kami jumpa Momski asik. Kita kapan Jadi Jog? sombong amat ya. Baru dari itu udah ketemu sudah ketemu HRD-nya ya. Harus. Momski kapan Momski ke Kaltim? Waduh. Kan ya, saya kayaknya jalan-jalan mulu deh. Ih ngeri kali. Nanti dibayarin Nyong kok, Momski aman aja. Boleh. Nyang, kapan Nyang? Oh, sabarnya aku jual ginjal dulu deh. Tapi Nyong sakit tahu. Oh iya, cepat sembuh ya Nyong. Ya, Nyong. Jaga kesehatan ya Nyong. Jaga kesehatan ya Nyong. Jangan terlalu banyak bohong, bandel, kurang-kurangin. Tuh, udah diingetin Kak. Bandel ya tuh. Aku bandel kan dengan anak-anakku, bukan dengan yang lain. Ini Hala mana Hala? Hala kok tidak hadir malam ini? Iya, Kan Hala telat si katanya ini. dia lagi ada di klinik. Hala, Dai mana Dai? Masih Dai hadir ada kan? Dai. Ada Dai, ada Uncle, ada Ani. Nah, Oh, keluar ada Dai. Ini ada Queen ini. guys, di sini Kak Samsul, Kak Alfiana, Kak Julius. Di sini pada daftar. Ini nggak panitia oprek. Insya Allah Bang Jun. besok kan. Insya Allah Ayo, besok. Kalvena dia bilang ke aku dia masih mikir-pikir soalnya katanya jadi panitia kan katanya susah, dia nggak mau ini bom waktu Aku katanya. sudah daftar loh Nyong. Enggak ada guys, sumpah seru guys jadi panitia demi apapun. Mungkin nanti kita bakal Seru banyak kok, experience. seru. Semangat ya jadi PDD ya. Katanya kalau kalian mau daftar jadi ketua panitia ya gak sih? Wih, Kayaknya seperti begitu. Iya betul aku Oh, kalau jangan. kemarin Kak Alfiana bilang gitu kayak Nyong, apa nih Nyong aku mau daftar jadi ketua panitia, cuma aku takut. Oh, boleh. Kasih keras Jangan, gini nih aku dipus terus sama Nyong.